Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. AST tinggal 7 episode lagi. Sedikit informasi, bagi Penatua yang sudah memberikan komentar dan like, Mimin doakan agar cepat punya mobil Tesla. Bagi yang ingin membantu membelikan Mimin kopi, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. AST 2386 Istana Ilahi dan Gerbang Setan Kota Boulderbang. Perawakan besar Black Diamond Demon King dan palu di tangannya disingkirkan oleh Tackle Hao Tian. Pukulan Hao Tian sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan tubuh Black Diamond Demon King, dia masih terbentur dari serangan mantan. Tetap saja, sepertinya luka-lukanya tidak kritis, saat dia bangkit dan melarikan diri lagi. Pada saat ini, seutas jaring laba-laba melingkar di sekitar Black Diamond Demon King dan menelannya di jaringnya. Kecepatannya melambat, dan dia segera dibungkus seperti pangsit. Hao Tian membersihkan kedua telapak tangannya dan kembali. Dragon Spider telah bergerak, dan King Sui muncul bersama teman-teman mereka. Orang lain segera menangkap Raja Iblis berlian hitam. Hao Tian mendekati Dewa Pertempuran Tari Surgawi. Apa kamu baik-baik saja? Heavenly Dance Battle God tersenyum. Aku baik-baik saja terima kasih. Tidak perlu untuk itu. Ini adalah kesenangan aku, Hao Tian mengusap kepalanya dan berkata dengan malu-malu. Tang Xi tertawa mendengarnya. Pria di depannya itu tajam dan biadab dalam pertengkarannya sebelumnya, tetapi sekarang tampak agak konyol. Dia merasa seperti orang yang jujur. Mengapa kamu berkata begitu? Tanya Tang Xi sambil tersenyum. Aku tidak akan mengatakannya. Aku tidak bisa. Kamu akan berpikir aku tidak berguna karena ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan kamu, jadi aku tidak bisa mengatakannya. Tapi, bisakah kita berteman? Hao Tian bertanya dengan serius. Tentu saja, kamu menyelamatkanku. Tidak hanya kamu teman aku, tetapi kamu juga dermawan aku, Tang Xi menjawab, masih memegang senyumnya. Bagaimana kamu berencana membayar dermawan kamu ini? King Sui dan teman-temannya muncul, masing-masing dengan senyum. Mengapa kamu tidak menikah dengannya? Saran pertempuran tombak perkasa dengan senyum. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Biarkan aku memperkenalkan teman-teman aku kepada kamu, mereka akan menjadi teman kamu mulai sekarang, juga. Hao Tian mengubah topik pembicaraan dengan tergesa-gesa. Kalau tidak, masalah pribadinya pasti akan terdistorsi. Semua orang yang hadir adalah warisan Dewa Perang, kecuali kedua wanita itu. Meski begitu, mereka adalah anggota penting dari Istana Ilahi dan istri King Sui. Bagaimanapun, tidak semua orang di Istana Ilahi adalah Dewa Pertempuran. Senyum ceria yang didekorasi dengan fitur Heavenly Dance Battle God. Aku melihat, aku merasakan keakraban tetapi tidak bisa mengikutinya. Sekarang aku mengerti. Ini bagus. Mengapa kamu tidak mengikuti aku ke Istana Ilahi? Lord Palace akan sangat bahagia. Tang Xi tampaknya menyadari bahwa pemimpin, King Sui, punya beberapa pertanyaan untuk diajukan. Mari kita berjalan dan berbicara pada saat yang sama. Segera, King Sui menerima informasi tentang Istana Ilahi Kota Boulder. Ada Istana Ilahi dan Gerbang Iblis di dalam Boulder City, tetapi tidak ada yang terkuat di sini. Konon, kekuatan mereka masih signifikan di daerah itu. Tempat ilahi berada di bagian paling timur laut kota. Menurut Tang Xi, ada sekitar 3.000 anggota di sini tetapi dengan hanya beberapa lusin dewa pertempuran. Selain itu, lebih dari setengah dewa pertempuran ini memiliki variasi yang lebih lemah. Namun, Battle God Inheritors ditakdirkan untuk menjadi kuat bahkan jika itu akan memakan waktu. Mayoritas harus mengambil satu langkah pada satu waktu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa bahkan para dewa di 9 benua mencapai tingkat mereka dengan memajukan satu langkah sekaligus sebagai manusia. Tuan istana dari Istana Ilahi di sini adalah orang tua. King Sui segera melihatnya, seseorang yang memiliki kebajikan dan prestise. Kebaikan dan kebenaran Istana Ilahi ini tersebar luas dan dikenal. Mereka memiliki hubungan yang hebat dengan penduduk lainnya di Boulder City, dan Lord Palace mereka adalah dewa pertempuran panah meledak. Muyun Qingge adalah dewa pertempuran menembak matahari, sementara orang tua adalah dewa pertempuran panah meledak. Orang bisa tahu dari namanya saja, panah yang melesat bertempur dengan dewa, bahwa kekuatan terbesarnya ada pada panah-panahnya yang meledak. Itu bisa meningkatkan kerusakan secara signifikan. Ini adalah pembakaran dari Exploding Arrow Battle Gods Origin Key, aplikasi unik dari Origin Key dan bentuknya. Target akan pecah, menyebabkan ledakan yang menakutkan dan merusak. Pembakaran itu sepenuhnya berada di bawah kendali Dewa Pertempuran Panah Meledak. Misalnya, ia dapat memilih ledakan yang terjadi di muka atau dengan penundaan. Dewa Pertempuran Panah Meledak masih mengerikan, akan lebih baik untuk tetap waspada dengan pewaris atau risiko terluka kritis. Hahaha, terima kasih telah menyelamatkan Siar. Kita semua keluarga. Masuk. Aku Yi Cheng. Exploding Arrow Battle God menyambut hangat semua orang. Terima kasih kembali, Penatua. Kemudian, jangan pedulikan gangguan kami. King Sui tersenyum sebelum mengikuti Yi Cheng masuk, merasakan orang lain di Istana Ilahi. Istana Ilahi ini sangat mengesankan dengan arsitektur yang mengesankan. Pasti butuh beberapa tahun untuk pembangunannya. Setelah merasakan, perlu dicatat bahwa kekuatan di Istana Ilahi ini benar-benar layak. Ada dewa pertempuran yang kuat, serta binatang iblis. Binatang iblis itu bisa dianggap sebagai binatang penjaga mereka, meskipun dia tidak tahu apa itu sebenarnya. Tetap saja, kekuatan mereka pasti mendekati 10 triliun dao. Kamu tidak mengganggu.
Bagaimanapun juga, semua orang mengejar tujuan yang sama. Exploding Arrow Battle God menanggapi dengan gembira. Ya, Penatua, dari kelihatannya, istana ilahi ini telah ada selama beberapa generasi. Petik 2. Memang benar, namun, itu telah berkurang, istana ilahi dulu mulia. Sangat disayangkan, bahkan bisa menurunkan gerbang iblis kecil di sini sekarang. Mendengar hal itu, pertempuran panah meledak dewa terdengar tidak berdaya. Oh, Penatua, mungkinkah gerbang iblis di sini benar-benar kuat? Petik 2. Itu tidak sekuat itu, jika tidak, istana ilahi kita ini tidak akan bisa bertahan hidup juga. Namun, melawan mereka, kita hanya bisa membalas dan nyaris tidak begitu. Pihak lain juga tidak ingin berakhir dalam perjuangan hidup dan mati dengan kita. Jika itu benar-benar terjadi, istana ilahi akan hancur jika kita tidak bisa melawan serangan mereka. Gerbang iblis akan sangat menderita juga dan kehilangan banyak rekan mereka. Ini hanya akan berakhir pada mereka yang mempertahankan nama mereka tetapi kalah dalam kenyataan. Karenanya, kami baik-baik saja pada saat ini, tetapi kami pasif. Meledak Arrow Battle God tidak menutupi apapun. King Sui bisa mengerti gambaran yang lebih besar sekarang dan mengangguk. Penatua, jika ada kebutuhan, kami dapat membantu. Menonton senyum King Sui, Exploding Arrow Battle God mengirunya. Sementara yang terakhir tidak perkasa, penglihatannya begitu. Dia bisa mengatakan bahwa kekuatan King Sui bukanlah sesuatu untuk diejek, dan dia adalah pemimpinnya. Lebih penting lagi, dia bisa dengan jelas merasakan keberadaan di antara mereka yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Aku ingin tahu berapa lama Tuan King akan tinggal di Boulder City. Meledak Arrow Battle God tidak melanjutkan pembicaraan mereka. Aku baru saja melewati Boulder City hari ini dan kebetulan melihat Nona Tangxi dan Raja Iblis Berlian Hitam. Kami tidak akan tinggal lama di sini. Karena kita bertemu dengan gerbang iblis di sini, aku benar-benar ingin bertarung. King Sui juga tidak menutupi. Tuan King benar-benar ingin bertarung melawan gerbang iblis. Meledak panah pertempuran dewa bertanya setelah beberapa saat ragu-ragu. Rencana awal aku adalah untuk mencari istana Divine 9 benua dan bergabung dengan mereka jika memungkinkan. Mendengar kata-kata King Sui, Exploding Arrow Battle God jatuh ke dalam perenungan yang dalam. Tidak banyak masa depan bagi istana ilahi di sini, dia tahu itu. Jika gerbang iblis terus ada, maka istana ilahi mungkin benar-benar dihancurkan oleh mereka suatu hari. Hal paling penting tentang 9 benua adalah kelangsungan hidup. Pertama-tama seseorang harus mempertimbangkan kelangsungan hidup sebelum perkembangan. Mengenai pengembangan, semakin besar ekspansi, semakin baik. Namun, semuanya akan diperluas dari fondasinya sehingga ada batasnya. Tak perlu dikatakan bahwa ada pengecualian juga, ada yang tumbuh dengan cepat, tetapi mereka jarang dan sedikit. Penatua, aku mengerti keprihatinan kamu. Aku akan memusnahkan gerbang iblis, dan kalian semua bisa tetap di sini. Mungkin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. King Sui mengerti bahwa keputusan seorang Lord Palace penting. Mereka tidak bisa mengabaikan atau mempercayai orang lain dengan mudah. Terima kasih banyak. Meledak panah pertempuran dewa menjawab dengan serius. King Sui dengan sopan menolak meledakkan panahnya pertempuran tawaran dewa bagi mereka untuk tetap tinggal dan sebaliknya telah menemukan istana di Boulder City untuk ditinggali. Dia meninggalkan nasib Raja Iblis Berlian Hitam ke istana ilahi. AST 2387 mengubah bis-headed bis meskipun King Sui telah mengklaim bahwa dia ingin menyerang gerbang iblis, dia tidak akan langsung menyerang mereka. Nuolan mencari informasi mengenai kedalaman gerbang setan. Selain itu, dia tahu bahwa dewa pertempuran panah meledak tidak terlalu mempercayai King Sui. King Sui memahami perilaku istana ilahi sepenuhnya. Ini juga bagus. Jika tidak seperti ini, King Sui mungkin memiliki keraguan tentang kelangsungan hidup mereka. Apakah kamu memikirkan Nona Tangxi kamu lagi? King Sui mendekat setelah melihat betapa putus asanya Hao Tian. Ayo serang gerbang iblis perlahan. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melihat Tangxi begitu kita pergi. Mata Hao Tian menyala saat dia berbalik ke King Sui. Kamu harus mempercepat kemajuanmu. Mungkin Tangxi akan mengikuti kita ketika tiba saatnya untuk pergi. King Sui tersenyum. Benarkah? Mata Hao Tian semakin cerah. Itu mungkin. Istana ilahi memiliki area terbatas untuk pertumbuhan. Tangxi adalah dewa pertempuran tari surgawi, potensinya adalah yang terbesar di istana ilahi kota ini. King Sui tahu bahwa dewa pertempuran tarian surgawi sangat kuat di zaman kuno, dan ia pikir Tangxi kemungkinan akan pergi suatu hari. Dia hanya tidak yakin apakah mereka akan menjadi alasan untuk itu. 3 hari berlalu dengan cepat. Nuolan menerima banyak informasi tentang gerbang setan juga dan melaporkan ke King Sui. Kamu mengatakan bahwa gerbang iblis memiliki bis guardian yang bahkan lebih kuat, dan yang terus meningkat. Dalam hal ini, itu akan dapat menghancurkan istana ilahi dalam 80 tahun atau mungkin 1 abad. King Sui mengerutkan kening pada saat itu. Dia tahu bahwa istana ilahi memiliki guardian beast juga dengan hampir 10 triliun dao. Jika binatang penjaga di gerbang iblis lebih kuat, lalu apa itu? Seberapa kuat itu? Pada saat itu, Nuolan melanjutkan. Beast Guardian Beast Demon Gate adalah Beast-Headed Ox-Headed Beast. King Sui membeku mendengar kata-kata itu. The Ancient Ox-Headed Beast sudah menjadi makhluk asing sendiri, apalagi yang mengubah. Ada hal-hal yang berubah di 9 benua dan mereka biasanya bahkan lebih kuat setelah proses ini. Kecakapan mereka, keterampilan bawaan dan teknik pertempuran semua akan meningkat secara signifikan, melampaui makhluk lain dari jenis yang sama.
The Ancient Ox-Headed Beast memiliki variasi yang lebih lemah dan lebih kuat, sama seperti manusia. Mereka yang bisa berubah jelas-jelas terampil di antara mereka. Kemampuan bawaan mereka sudah menjadi krim dari tanaman dan dengan keterampilan transformasi, mereka bisa membuang binatang kepala berkepala kuno biasa di 10 jalan. Kemampuan Transforming Ox-Headed Beast harusnya lebih kuat daripada Guardian Beast di Istana Ilahi sedikit. Jika tidak, Istana Ilahi tidak akan mampu menghadapinya. King Sui masih belum bergerak di gerbang iblis. Nuolan menemukan King Sui di pagi hari dan tersenyum. Gerbang setan telah tiba di Istana Ilahi. Sepertinya pertempuran akan segera dimulai. Petik 2. King Sui tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mungkinkah itu tentang Raja Iblis berlian hitam? King Sui hanya bisa menghubungkan dua insiden itu. Bahkan jika ada alasan lain, dia tidak akan bisa menebaknya. Istana Ilahi membunuh Raja Iblis berlian hitam. Dia layak mendapatkannya, tidak ada keluhan bahkan jika orang yang merosot seperti dia terbunuh ratusan kali. Membunuhnya membuatnya mudah, kata Nuolan. Mari lihat, karena kami sudah menyatakan motif kami untuk menyerang gerbang iblis, maka mari kita pergi sekarang. Aku akan menunggu beberapa hari, tetapi sepertinya itu tidak diperlukan sekarang. Kita bisa pergi setelah kita berurusan dengan ini. King Sui berdiri sambil tersenyum. Orang tua yang tidak tahu apa-apa, serahkan dahi dan kita akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Seorang penatua yang tinggi dan tegap berdiri di pintu masuk Istana Ilahi dan berteriak. Penatua itu mengenakan jubah hitam, matanya menjadi fitur yang paling mencolok. Dia tampak kejam seperti serigala dan harimau, terlepas dari hidungnya yang mengarah ke langit seperti moncong babi. Aku katakan, kamu tampak seperti harimau tetapi tidak, seperti serigala namun tidak, tetapi kamu benar-benar babi. Penyalah jangan mempermalukan dirimu di sini, pertempuran panah meletus itu tertawa. Datang. Jangan menyebabkan perselisihan melalui gosip. Jika kamu tidak menyerahkannya, aku akan menghancurkan Istana Ilahi, The Elderly meraung. Aku lebih takut kau tidak akan melakukannya. Apa itu Dahei? Seekor anjing hitam besar. Dewa pertempuran panah meledak pura-pura tidak tahu. Karena kamu memiliki keinginan mati, maka aku, tiga raja kesempurnaan iblis, akan mengabulkannya kepadamu, kata orang tua dengan dingin. Puan Ox, aku harus merepotkanmu. The Elderly berbalik dan berbicara dengan sopan. Pada saat itu, siluet manusia setinggi 3 meter muncul. Tidak ada perbedaan antara tubuhnya dan tubuh manusia, tetapi ia memiliki kepala lembu yang tangguh. Kepala lembu lebih ganas daripada kerbau atau banteng. Ada 2 tanduk aneh di kepalanya, tetapi mereka tidak seperti lembu. Makhluk itu pendek namun tebal dan kokoh. Tidak apa-apa, jangan khawatir, Beast-Headed Ox-Headed Beast berkata dengan percaya diri. The Three Perfections Demon King tersenyum gembira. Dia memegang garpu rumput bertepi 3 di tangan kirinya dan pisau patah di tangan lainnya. Itu bukan pedang atau belati. Itu memancarkan cahaya putih samar, dan sangat dingin. Pertempuran panah yang meletus, dewa dengan tenang mengeluarkan busur besar berwarna perak. Busur itu besar, sekitar 2 meter, dengan tubuh setebal pergelangan tangan pria. Melihat kualitasnya, itu pasti terbuat dari tulang binatang iblis yang kuat, dan tali busur dari nadinya sebesar-sebesar jari. Dia memperbaiki panah tulang, bertumpu pada tali busur. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar, berkata, tunggu. Pemilik suara itu milik King Sui saat kelompoknya bergegas. Kamu siapa? Pergi dengan cepat dan jangan melibatkan diri dalam hal ini. Kalau tidak, hidup kamu mungkin akan tercampur aduk di dalamnya. 3 kesempurnaan Raja Iblis berkata, tidak senang. Puan King, mungkinkah kalian semua, meledak panah pertempuran dewa tertawa. King Sui mengangguk. Kami adalah orang-orang yang mengatakan bahwa kami ingin menghancurkan gerbang iblis, jadi tentu saja, kita harus melakukannya. Aku telah berencana untuk menunggu beberapa hari lagi, tetapi siapa tahu kamu terburu-buru. Daripada mengatur waktu yang tetap, lebih baik kita melakukannya sekarang karena kita sudah bertemu mereka, King Sui tersenyum. Mata 3 kesempurnaan Raja Iblis melebar. Dia berpikir bahwa dia pasti salah dengar. Dia menyaksikan King Sui dengan tak percaya. Apa katamu? Kamu ingin menghancurkan kami? King Sui mengangguk tanpa sedikit pun bercanda. Iya. Oh, haha, anak muda, lelukonmu tidak lucu. 3 raja kesempurnaan iblis tertawa terbahak-bahak. Bukan hanya raja kesempurnaan 3 kesempurnaan, yang lain mulai tertawa juga. Bagi mereka, kata-kata King Sui lucu, seperti anak TK yang menyatakan kepada Hercules bahwa mereka akan mengalahkan yang terakhir. Apakah itu lucu? Kamu akan menangis sedikit. King Sui memandang ke pihak lain dan tersenyum. Tanpa pengekangan. Baiklah, karena kamu cenderung mengganggu, maka kami akan mengirim kamu di jalanmu. Pemimpin sekte, tidak perlu membuang pisau untuk sapi pada ayam. Aku katakan, pisau penyembelihan untuk babi harus cukup dalam kasus ini, kata seorang pria. Katakan, Dadun, bukankah pisau daging untuk sapi dan babi sama saja? Sampah. Satu untuk babi dan yang lainnya untuk sapi, tentu saja mereka tidak sama. The Three Perfections Demon King mengangguk. Pria itu berjalan mendekat, memegang palu satu tangan. Hei, ayolah, palu aku haus. Aku akan menunjukkan kepada kamu kebesaran itu. Sebelum King Sui bisa bergerak saat dia mengamati pria yang hampir selebar dia tinggi, Hao Tian melangkah maju. Aku akan berurusan denganmu, gendut. Kamu sama jeleknya dengan si lemak gelap itu.
Dengan kata-kata Hao Tian, ada beberapa yang tertawa. King Sui tertawa tetapi tidak bergerak. Itu bukan ide yang buruk untuk membiarkan mereka berlatih melalui pertempuran seperti ini. Semangat Hao Tian juga ada hubungannya dengan kehadiran Tang Xi. Aku paling benci kalau orang lain menyebutku jelek dan gemuk. Kamu pasti sudah mati, bajingan. Cicipi palu aku. Lelaki gemuk itu ternyata lincah meski bertubuh besar. Dengan palu, tubuhnya melompat ke arah Hao Tian juga. AST 2388 Suram 3 Kesempurnaan Raja Iblis, membunuh pemimpin sekte gerbang setan dalam sepersekian detik. Kecepatan lawan mengejutkan Hao Tian. King Sui tidak memberikan bantuan kepada Hao Tian saat ini, dia tidak bisa membantu setiap saat. Menjadi bergantung pada kemampuan King Sui bukanlah hal yang baik. Lagi pula, dia tidak akan ada di sana untuk membantu sepanjang waktu. Rock menyebarkan sayap. Kecepatan Hao Tian meningkat secara signifikan. Ada siluet halus Rock di belakangnya. Palu berlemak itu sangat besar, terlalu lebar dan panjang. Sosoknya hampir sepenuhnya terhalang oleh palu karena keduanya menabrak Hao Tian dengan kekuatan luar biasa. Sepertinya mereka telah mengunci padanya. Rock Thunderous Hammer. Suara yang terdengar adalah antara kicauan dan guntur. Itu tidak menusuk dan malah melodis. Pada saat yang sama, lengan Hao Tian berubah menjadi palu besar. Palu guntur. Ini adalah hammer guntur legendaris, yang dipegang oleh Dewa Guntur. Namun, itu seperti hanya bayangan yang tersisa. Seseorang akan dapat melihat bentuknya secara samar-samar, tetapi ia diliputi dengan baut demi baut, dengan panik menyerbu ke arah pria gendut itu. Sementara itu, yang terakhir tampaknya merasakan bahaya. Palu di tangannya memancarkan cahaya terang dan tetap tidak berubah. Bahkan, itu tampaknya lebih kuat ketika berayun menuju targetnya. Langit tiba-tiba berubah menjadi kabur dan embusan angin yang bertiup memenuhi sekeliling mereka. Ledakan. Suara tabrakan yang keras bergema bersamaan dengan guntur tumpul saat awan asap terbentuk. Hao Tian dan pria gendut itu mundur-mundur dari benturan, tetapi segera saling menuduh satu sama lain. Hao Tian sedikit lebih cepat, tetapi gerakan pria gendut itu lebih gesit dan dengan senjatanya yang panjang, yang terakhir sama sekali tidak kalah. Rockfish Hao Tian jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu telah mengambil beberapa poin bagus dan menjadi fondasi Hao Tian. Dia bisa menggunakan keterampilan yang satu ini dan mengambil alih dunia, itulah sebabnya Hao Tian telah menempatkan seluruh energinya pada Rockfish. Buk, buk. Suara tabrakan memenuhi udara tanpa jeda. Rock Tian Fish Hao Tian memiliki unsur Tai Chi dan bahkan Yu Emperor Fish. Itu bisa melemahkan kekuatan dan meningkatkan serangannya sendiri. Itulah efek dari kepalan naga berserk. Kecepatan Rock Fish sangat cepat dengan sendirinya. Berdebar. Mengambil kesempatan ketika dia melihat kelemahan, Hao Tian mendaratkan pukulan di bahu kiri pria gendut itu, menerjang maju dan mendaratkan tinju lain di posisi yang sama. Jepret. Kekuatan tinju itu kuat dan tanpa menahan, mematahkan tulang pria gemuk itu. Dia tidak menarik kembali pukulannya. Alih-alih, dengan gerakan cepat, ia mendarat di kuil pria gendut itu. Bang! Sementara serangan itu tidak kuat, kuil itu adalah bagian yang sangat lemah dari manusia, tidak peduli seberapa kuat seorang prajurit. Pada saat ini, pria gendut itu merasakan sakit yang lebih buruk daripada kematian di kepalanya ketika ada bekas darah di bibirnya. Menyerang dengan siku. Ini adalah serangan berantai. Pria itu mundur secara naluriah tetapi kecepatan Hao Tian terlalu cepat. Dengan lunga tubuhnya sekali lagi dan lekukan lengannya, jejak bayangan tertinggal. Bang! Pukulan itu mendarat di hidung pria itu. Kekuatan dan benturan yang luar biasa telah mematahkan leher pria itu juga. Pria itu adalah Raja Iblis Palu Iblis Gerbang Iblis. Dia memiliki potensi yang layak, tetapi hidupnya telah berakhir. Raja Kesempurnaan Tiga Setan bergerak saat Hao Tian telah menyerang serangan terakhirnya. Dia adalah Raja Kesempurnaan Tiga Setan di hadapannya, yang memiliki tiga bentuk kesempurnaan, salah satunya adalah kecepatan. Tidak dapat dihindari, ini berarti bahwa kecepatannya luar biasa. The Three Perfections Demon King menyerang ke arah Hao Tian. Di mana dia cepat, orang lain bahkan lebih cepat. King Sui muncul di depan Hao Tian dalam sekejap. The Three Perfections Demon King mengangkat senjata di tangannya, memasuki jarak serangan King Sui. Transposisi bintang. King Sui menyerang tanpa ragu. Dengan sekitar 13 triliun dao pertahanan, dia penasaran tentang betapa mengerikan serangan yang meniadakan semua pertahanan. Sinar putih yang luar biasa, rantai cahaya terang yang tampaknya berubah menjadi perak. Pada saat itu, keindahan cahaya yang gemerlap membuat semua orang terpana. Seolah-olah mereka menyaksikan bima sakti yang sebenarnya menyambar mereka saat itu. Tidak ada suara, karena suara serangan yang muncul terlalu lembut, dunia tampaknya telah tenang untuk sementara waktu. Pemimpin sekte dari Gerbang Iblis, Raja Iblis Kesempurnaan Tiga sudah lenyap. Untuk waktu yang lama, seolah-olah tidak ada yang menyadari masalah ini. Pemimpin sekte dari Gerbang Setan Kota Boulder telah terbunuh dalam sedetik tanpa pernah melepaskan serangannya sendiri. Tidak ada yang mengira bahwa dia masih hidup, serangan King Sui terlalu mengejutkan. Bahkan King Sui terkejut dengan serangannya sendiri. Stellar Transposition selalu merupakan sinar cahaya putih, dan visual serangannya tidak pernah sebesar ini. Namun, itu seperti Bima Sakti sekarang. Tentu saja, dia tidak mengira Bima Sakti akan sebesar yang ada di langit, tetapi memiliki kemiripan. Perbedaan ukuran itu tidak bisa dihindari tetapi pesona yang dipegangnya masih mengejutkan. Pada saat itu, King Sui mengalihkan perhatiannya ke Transforming Ox-Headed Beast. Sekarang,
yang lain dari gerbang iblis gemetar ketakutan. The Three Perfections Demon King terbunuh dalam sedetik. Bahkan dengan keberanian gabungan dari beberapa dari mereka, tidak ada yang berani bertarung melawan King Sui. Kepala lembu. King Sui mengamati binatang berkepala sapi. Itu memiliki kesamaan dengan kepala sapi dalam legenda dari kehidupan sebelumnya, itu memegang rantai besi tebal. King Sui ingat bahwa si kuda haruslah yang memiliki rantai besi. Anak muda, kamu kuat. Meski begitu, serangan kamu sebelumnya harus memiliki batas, kan? Jika kamu dapat melepaskan satu lagi sekarang, maka aku akan turun tangan dan menerimanya. Kepala sapi menatap dengan sepasang mata sapi yang besar. Orang ini memang pintar, sayang sekali bahwa itu salah. King Sui berspekulasi bahwa lawan akan menduga bahwa Stellar Transposition-nya hanya dapat digunakan sekali sehari, atau mungkin sekali setiap beberapa hari. Bagaimanapun, kekuatan serangannya terlalu besar. Tidak hanya Transforming Ox-Headed Beast menebak ini salah, itu juga salah tentang estimasi pertahanan King Sui. Memang benar bahwa aku tidak bisa menggunakannya segera, tetapi hanya ada dua ujung untukmu hari ini, menyerah atau dibunuh olehku. King Sui tersenyum. Jika kau bisa mengalahkanku tanpa serangan sebelumnya, maka aku akan membiarkanmu menghukumku sesuai keinginanmu. Mata Beast-Headed Ox-Headed Beast berputar-putar. Aku bisa menyetujui ini. Hati-hati kalau begitu. King Sui tersenyum saat dia menyerang dengan tangan pengambilan naga dengan efisien. The Dragon Capturing Hands berada dalam gerakan memukul kali ini. Memukul. Tamparan itu mendarat di kepala Transforming Ox-Headed Beast, memukau mereka. Namun, kekuatan serangan Dragon Capturing Hands tidak banyak dan hanya akan mencapai efek yang memusingkan. Pukulan 1 inci. Tangannya melengkung menjadi kepalan tangan saat mereka dengan mulus meluncur ke dada Transforming Ox-Headed Beast dan melompat ke serangan sederhana. Namun, pusing Beast-Headed Ox-Headed Beast berlangsung terlalu singkat, setelah sadar pada saat itu. Itu terlalu ceroboh sebelumnya dan posturnya menciptakan jejak ketika muncul di samping King Sui. Rantai besi di tangannya berubah abu-abu, meliuk-liuk menuju King Sui seperti naga. Berdebar. Pada saat yang sama, Beast-Headed Ox-Headed Beast menginjak kakinya. Jalan mulai menyebar secara berirama menuju ke 4 arah, bahkan ke langit di atas dan tanah di bawahnya. Retak bumi perkasa. Ini adalah salah satu kemampuan menakutkan dari Transforming Beast-Headed Beast. King Sui tahu satu juga, perkasa bumi perkasa. Yang mengatakan, variasi Beast-Headed Ox-Headed Beast tampak lebih indah. King Sui sebenarnya menemukan dirinya mengembangkan vertigo. Meskipun itu berlangsung sebentar, rantai besi seperti naga telah melilit dirinya di sekitar King Sui selama jendela itu. AST 2389 Divine Soldier Blade beranjak 3 inci, penyerahan kepala binatang lembu ketika rantai melilit King Sui, ia segera merasakan bahwa itu bukan sesuatu yang biasa. Itu sangat sulit. King Sui berusaha mematahkannya dengan paksa tetapi gagal. Itu tidak berakhir di sana juga. King Sui bisa merasakan rantai semakin erat dari menit ke menit, seolah-olah ingin mengikatnya sampai dia patah. Haha, jangan berpikir tentang berjuang lagi. Ini adalah rantai yang menarik jiwa. Jika terperangkap olehnya, kamu pasti akan mati bahkan jika kamu seorang dewa. Binatang kepala berubah lembu tertawa, bangga dengan karyanya sendiri. Tubuh King Sui cukup kuat untuk menahan ikatan konstan rantai penarik jiwa untuk sementara waktu. Senjata ini seperti ular hidup. Jika tubuh kamu berkontraksi dengan napas, maka gunakan kesempatan ini untuk mengikat lebih erat. Ini benar-benar hasil dari kecerobohan. Tidak, ini adalah hasil dari dia meremehkan kekuatan Beast-Headed Ox-Headed Beast. Rantai penarik jiwa ini benar-benar senjata yang aneh. Dragon Slaying Beast. King Sui tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan dan pikirkan untuk menggunakan tanduk tajam Dragon Slaying Beast. Dikatakan bahwa mereka dapat memecah artefak ilahi. Dia bertanya-tanya apakah itu bisa memecah rantai menarik jiwa ini. Dragon Slaying Beast sekarang memiliki 15% garis keturunan primordial, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. The Dragon Slaying Beast mengerti kata-kata King Sui dan menggunakan tanduknya yang tajam untuk menyerang Soul menarik Chain. Setelah itu, ia memutar tubuhnya seperti gasing. Rantai penarik jiwa benar-benar tidak biasa. Klakson The Dragon Slaying Beast telah memecah banyak hal tetapi telah menemukan koreknya sekarang. Mereka bisa mendengar suara gesekan yang tajam dan melihat debu dari rantai penarik jiwa, tetapi pada tingkat ini, akan membutuhkan beberapa hari untuk memecahkannya. The Dragon Slaying Beast tampak tidak senang dengan situasi yang dihadapi dan menggigit chain menarik jiwa. King Sui tidak tepat waktu untuk menghentikannya dan hanya bisa mendengar suara keras dan renyah. Itu tidak pecah, tetapi sepotong itu terkelupas. Kecepatan kemajuannya saat ini cepat. Pada tingkat ini, tidak akan lama sebelum bisa memutuskan rantai penarik jiwa. The Beast-Headed Ox-Headed Beast menganggap jiwa menarik rantai sebagai harta. Menyaksikannya terkelupas dari gigitan adalah sakit hati yang lebih besar daripada menyaksikan kematian sekte pemimpin gerbang iblis. Dia tidak merasa banyak tentang yang terakhir. Stop, stop, stop. Beast-Headed Ox-Headed Beast dengan tergesa-gesa menghentikan kemajuan sebelum mengambil jiwa menarik rantai. Ini adalah senjatanya dan artefak ilahi. Kekuatannya sangat kuat dan dia tidak pernah berharap untuk bertemu sesuatu yang bisa menggigit rantai menarik jiwa. Mengamuk Dragon Fist. King Sui muncul di hadapan Beast-Headed Ox-Headed Beast dan menyerang. Meskipun sudah mengendalikan ketinggiannya, Beast-Headed Ox-Headed Beast masih lebih dari 3 meter.
Tubuhnya adalah ibu kotanya dan ketika dia melihat tinju King Sui, dia membalas tanpa ragu-ragu. Kepalanya tidak lebih kecil dari kepala manusia. Berdebar. Suara tabrakan yang membosankan terdengar. King Sui tidak bergerak dan tidak mundur dari dampaknya. Dia juga tidak menderita kerusakan apapun. Pelemahan Divine Soldier Soaring Blade telah menyebabkan kekuatan lawannya tidak melebihi kekuatannya. Secara alami, dengan jumlah kekuatan itu tidak akan sekuat King Sui dan tidak akan bisa mengguncangnya. Mencungkil mogok. Telapak tangan King Sui sangat gesit. Melengkapi itu dengan gerakannya, serangan terhadap tubuh kokoh itu memukul dengan keras. Kali ini, efek vertigo berlangsung sedikit lebih lama tetapi hanya untuk 2 kedipan mata. Mountain Push Stance. King Sui menggunakan teknik yang tampaknya rumit kali ini. Mountain Push Stance adalah keterampilan yang menyembunyikan kemampuan sebenarnya. Ledakan. Kekuatannya yang dalam dan mengerikan itu seperti dihancurkan oleh gunung. Beast-headed Beast dipaksa kembali oleh kekuatan. Pada awalnya, dia ingin melawan kekuatan King Sui, tetapi dia terus mundur meskipun begitu. Secara alami, dia tidak akan bisa melawan Mountain Push Stance ini dan didorong kembali dalam keadaan menyesal. Jika dia dihancurkan oleh Mountain Push Stance ini, itu akan berakhir baginya. King Sui tidak akan membiarkan kesempatan ini sia-sia. Dia memukul dengan teknik kombinasi. Setelah teknik kombinasi dilepaskan, mereka akan menyerang dengan rantai, menghancurkan keseimbangan target, menyerang kelemahannya dan melemparkannya dalam kebingungan. Teknik terus-menerus tidak ada habisnya. Berdebar. Pukulan One Inch milik King Sui mendarat di dekat ginjal, hampir membuat Beast-headed Beast hancur berantakan. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi Beast-headed Beast besar yang tingginya lebih dari 10 meter. Itu kuat dan berotot dengan 2 kaki yang tebal. 1 kaki menginjak King Sui dengan marah. Windwise Willow. King Sui menyimpulkan bahwa akan butuh waktu yang cukup lama bagi mereka untuk bertarung hanya dengan tinju dan tendangan mereka. Dengan perubahan pikirannya, Divine Soldier Soaring Blade muncul. Desir. Puff. Kecepatan Divine Soldier Soaring Blade meningkat secara signifikan seperti kekuatan King Sui. Ini juga sebagian karena dukungan yang diberikan dari Gua dan Tian. Itu menembus salah satu kaki Beast-headed Ox-headed Beast. Beast-headed Ox-headed Beast melirik pedang sepanjang 3 inci. Ya, 3 inci. Divine Soldier Soaring Blade milik King Sui adalah ukuran itu sekarang. Dia pernah berpikir bahwa semakin besar ukurannya, semakin baik, tetapi dia melihat kesalahan pola pikirnya sekarang. Blade terbang Divine Soldier menjadi lebih kecil dengan kekuatan yang meningkat. Panjangnya sekarang hanya 3 inci, dengan tubuh yang kokoh dan sangat tajam. Penetrasi itu membuat Transforming Ox-headed Beast kesakitan luar biasa, tetapi kerusakannya tidak terlalu banyak. Namun, King Sui tersenyum. Aku sudah memutus tendon kali ini. Lain kali, itu akan memotong tulangmu. Petik 2. King Sui memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang dia katakan. Itu memutuskan tendon Beast-headed Ox-headed Beast sebelumnya dan fakta membuat yang terakhir takut. Bagaimana jika itu menembus jantung atau tenggorokannya? Berhenti. Aku kalah. Aku bersedia melayani kamu, Transforming Beast-headed Beast berteriak dengan panik. King Sui tidak mengharapkan kesempatan untuk menjinakkan Beast-headed Ox-headed Beast dengan mudah. Namun, itu memiliki bentuk manusia dan berbeda dari binatang iblis. Dikatakan bahwa 9 benua memiliki manusia kepala lembu. Itu bagus untuk memiliki sesuatu yang sekuat ini melayaninya, jadi King Sui setuju. Dengan dia di sekitar, Beast-headed Ox-headed Beast tidak akan berani terburu-buru. Penindasan jiwa. Ini adalah salah satu dari kemampuan 10 gua King Sui. Itu seperti sens ilahi, yang mengunci Beast-headed Beast, membuatnya mustahil baginya untuk mengkhianati King Sui. Kemampuan ini memastikan bahwa tidak mungkin bagi pelayan untuk mengkhianati pemiliknya dan tidak akan memengaruhi mereka dengan cara lain. Bahkan, mereka bahkan tidak akan tahu tentang rasa ilahi ini. Ini adalah ritual yang paling santai. Lagi pula, non-pengkhianatan adalah hal yang paling mendasar sehingga ritual ini tidak banyak berarti. Setelah ini, orang-orang di gerbang setan tahu bahwa mereka sudah selesai. Mereka menyerahkannya ke istana ilahi untuk menangani hal-hal dari sini. Tanpa 3 kesempurnaan Raja Iblis penyempurnaan dan Beast-headed Beast, gerbang iblis hancur. Dewa pertempuran panah yang meledak berbicara dengan gembira kepada King Sui. Ambisi kamu terletak di 9 benua, seperti halnya beberapa orang yang aku miliki di sini. Aku tahu kamu tidak akan bisa tinggal di sini dan menjadi tuan istana kami, tetapi aku ingin tahu apakah kamu dapat memilih beberapa orang yang hadir untuk melihat dunia dan berkontribusi pada istana ilahi. King Sui tersenyum. Elder, kamu terlalu rendah hati. Ada banyak pewaris istana ilahi dan kamu bisa bertarung melawan gerbang iblis di mana saja. Mereka masing-masing memiliki penggunaannya sendiri. Karena Penatua menunjukkan rasa hormat yang besar, maka aku akan membawa 2 orang. Aku tidak mungkin membiarkan kamu sebagai pemimpin. Petik 2. Baiklah, 2 kalau begitu. Lihatlah dan lihat siapa yang cocok. Exploding Arrow Battle God mencibir. Hao Tian, mengapa kamu tidak memutuskan? Penilaianmu lebih baik. King Sui tersenyum. Hao Tian memandang ke arah King Sui dengan heran sebelum memberinya acungan jempol. Kamu benar-benar saudara. Hao Tian beraksi dan berjalan sebelum akhirnya berhenti di depan Tangsi. Nona Sier, apakah kamu ingin pergi dengan aku? Itu wajar bahwa Tangsi bersedia, tetapi kata-kata pria itu memiliki sedikit ambiguitas di belakangnya dan wajahnya berwarna merah. Dia tidak menyadari dan bisa mengatakan bahwa Hao Tian memiliki perasaan terhadapnya.
Tangsi tidak berpikir terlalu buruk tentangnya juga. Dia lucu, sopan dalam penampilan dan kemampuan, dan tampaknya tidak memiliki wanita lain di sisinya. Dia melirik ke arahnya saat dia sedikit memerah. Ya. AST 2390 Fox Wolf Stay Mountain, 1 Pack of Wolf Kings, ya. Tangsi merasakan pipinya memanas tepat setelah kata-katanya. Dia tidak tahu mengapa hanya itu yang dia pikirkan sebelumnya. Sudah ada banyak pelamar selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang tertarik padanya. Mungkin nasib akhirnya mengetuk pintunya. Pria ini memberikan bantuan pada saat yang paling penting dan dia mendapati dirinya mengingatnya. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, tapi itu pasti perasaan yang hebat. Dia tahu itu penting dan siap untuk mencoba. Meskipun Hao Tian telah melihat firasat keinginan di Tangsi untuk mengikuti mereka, dia masih gugup ketika dia bertanya, terutama karena ada sedikit ambiguitas di balik kata-katanya. Namun, setelah mendengar jawabannya, bersamaan dengan ekspresinya, Hao Tian merasa gelisah. Dengan menggenggam kedua tangan, dia membungkuk di pinggangnya dan berkata, "Terima kasih." Tangsi tersenyum setelah terkejut sesaat, tapi dia bahkan lebih malu sekarang. Sangat tidak mudah untuk bertemu seseorang yang mengembalikan perasaan kamu dan dia merasa bahwa ini adalah takdir. Pertempuran panah meletus, dewa tertawa dan berkata, "Anak muda, tidak buruk sama sekali. Siar kami tidak pernah tertarik pada pria manapun selama ini. Kamu lebih baik menghargainya. Jangan khawatir, Penatua. Aku akan merawatnya seperti aku akan hati aku sendiri," Hao Tian menjawab dengan serius. King Sui tertegun. Frasa ini sama dengan yang ada di kehidupan sebelumnya, frasa lembek yang mengklaim orang lain adalah kekasih mereka. Wajah Tangsi memerah. Pada saat ini, Bei Wangfan mendekatinya dan memeluknya. Bisnis mereka di sini hampir selesai sekarang. Beberapa anggota Istana Ilahi iri dengan Hao Tian. Wanita paling cantik dari Istana Ilahi telah diklaim begitu saja. Hao Tian tidak repot-repot memilih orang terakhir yang dibawa, menyebabkan Tangsi menatapnya sekali lagi. Dia terlalu jelas, memilih siapapun lebih baik daripada tidak memilih siapapun. Akhirnya, Tangsi adalah satu-satunya yang memilih untuk pergi, meninggalkan slot yang tersisa kosong. Tangsi tidak punya kerabat di sini dan sementara dia punya teman, mereka tidak dekat. Ini karena ada terlalu sedikit wanita di Istana Ilahi dan para pria semuanya memiliki motif. Meskipun mereka tidak melakukan sesuatu yang berlebihan, Tangsi memilih untuk hidup mandiri dan tetap solo. Dia mendedikasikan seluruh waktunya untuk berlatih. Tangsi mengajukan pertempuran panah melawan dewa dan perpisahan yang lain, tampaknya enggan berpisah. Di antara semua orang, dia memiliki hubungan terdekat dengan dewa pertempuran panah meledak, seperti ayah dan anak perempuan. Dewa pertempuran tua juga merawatnya seperti dia akan putrinya sendiri. Meskipun mereka tidak bertahan lama, sudah waktunya untuk pergi. Panah pertempuran yang meletus dewa dan yang lainnya mengirim King Sui dalam perjalanan keluar dari Boulder City. Faksi King Sui sekarang telah menambahkan dewa pertempuran tari surgawi. Tangsi, yang baru saja bergabung dengan mereka, ingin tahu tentang segalanya. Misalnya, orang-orang seperti Shen Huang dan Bei Wangfan. Mengetahui mereka berdua adalah istri King Sui juga mengejutkannya. Baginya, King Sui tidak mencolok, dan tidak cocok dengan Hao Tian dalam hal penampilan. King Sui tampak lembut dan pendiam tetapi memiliki tubuh yang ekstrim. Mungkin keindahan benar-benar di mata yang melihatnya. Dia telah mengarahkan pandangannya pada Hao Tian dan secara alami menganggapnya layak. Meski begitu, membandingkan dirinya dengan Bei Wangfan dan Shen Huang, dia menemukan dirinya kurang. Dia selalu memiliki kompleks inferioritas, tetapi pemandangan kedua wanita itu mengejutkannya, dia tidak berharap bahwa siapapun bisa menjadi cantik dan tanpa cacat ini. King Sui berkontribusi banyak terhadap kebahagiaan Hao Tian. Dia memberi Hao Tian beberapa pil obatnya sendiri dan menyuruhnya meneruskannya ke Tangsi. Seseorang harus mengambil kesempatan ketika waktunya sudah matang. Memberi hadiah untuk hal-hal ini tidak berarti banyak, tetapi itu adalah isyarat. Itu seperti memberikan aksesoris di kehidupan sebelumnya. Namun, aksesori itu tidak berharga di 9 benua. 9 benua didasarkan pada kekuatan, karenanya, item yang diberikan King Sui Hao Tian mirip dengan cincin berlian selangit dari kehidupan sebelumnya. King Sui tidak berencana mengunjungi setiap lokasi karena akan menjadi cita-cita yang sulit untuk dicapai. Dari dewa pertempuran panah meledak, ia mengetahui bahwa tidak ada istana ilahi dan gerbang iblis di sini. Kota wilayah bumi yang hilang memiliki gerbang setan tetapi tidak memiliki istana ilahi. Dikatakan bahwa yang terakhir dihancurkan 300 tahun yang lalu. Oleh karena itu, King Sui memutuskan untuk mendekati kota kawasan dan melihatnya. Di mana ada gerbang iblis, pikirannya akan melayang ke Tantai Lingyan. Dia benar-benar berharap dia ada di sana tetapi kecewa setiap saat. Meski begitu, dia tahu mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti. Dia tidak membiarkan dirinya memikirkannya. Jika dia terlalu memikirkannya, hatinya hanya akan sakit dan dia akan menjadi tidak sabar untuk bertemu dengannya lagi. Namun, dia takut menghadapi raut wajahnya ketika dia tidak mengingatnya. Dia masih tidak bisa melupakan adegan dia mengayunkan pedangnya dan menikamnya. Dia tidak menyalahkannya, tetapi dia takut dia akan menyalahkan dirinya sendiri jika dia mengingat semua yang telah dilakukannya. Perjalanan itu damai. Sekelompok orang melintasi seolah-olah mereka berjalan-jalan setiap hari saat mereka dilatih. Dari waktu ke waktu, mereka akan berbelanja di sekitar kota-kota acak, menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan istirahat. Ini adalah pengalaman dan itu penting. Daripada membaca ribuan buku, orang mungkin juga berjalan ribuan mil.
Penggarap memiliki tuntutan besar ketika datang untuk mengalami. Mereka dapat memperluas pola pikir mereka dan melihat dunia dengan cara ini, meningkatkan pengetahuan, ranah, dan visi mereka. Gunung Serigala rubah. Mereka tiba tepat dalam waktu sebulan. Jarak antara posisi mereka dan kota kawasan itu tidak jauh. Gunung-gunung besar mengelilingi daerah itu dengan cakrawala yang dipenuhi oleh hutan gunung. Suara kicauan burung dan binatang buas yang menangis tak ada habisnya, suara mereka yang membosankan namun kuat menjangkau mereka dari jarak yang sangat jauh. Tangsi adalah orang yang memberitahu mereka bahwa ini adalah Fox Wolf Sky Mountain. Disebut Gunung Serigala Langit rubah karena rubah langit dan Raja Serigala, kata Tangsi sambil mengamati sekeliling mereka. Sky Foxes dan Wolf Kings. King Sui menirukan gerakannya. Dikatakan bahwa Sky Foxes dan Wolf Kings yang tangguh muncul secara bergantian. Beberapa bahkan akan dapat mencapai puncak 9 benua. Tentu saja, ini bukan satu-satunya tempat dengan Sky Foxes dan Wolf Kings. Faktanya, ini adalah salah satu cabang yang lebih kecil tetapi tampaknya memiliki spirit semangat langit dan bumi, menghasilkan beberapa rubah langit dan raja-raja serigala yang tangguh. Tangsi sepertinya tahu banyak tentang Fox Wolf Sky Mountain. Tiba-tiba, King Sui memikirkan wanita di Divine Rain Sect dan seniornya. Dia bertanya-tanya apakah mereka berasal dari sini. Saat memikirkan itu, King Sui bisa merasakan perubahan di sekitar mereka. Perubahan kecil itu membuat King Sui merasa seolah-olah mereka telah masuk perangkap. King Sui mengerutkan kening dan mengawasi sekeliling mereka, terkejut. Mungkinkah ada kebetulan seperti itu? Apakah Poison Wolf King itu benar-benar ada di sini? Atau mungkinkah itu mengawasi setiap gerakan mereka? Sekelompok Jedi Emperor Beast terbang keluar. Lebah Kaisar Giok ini juga lebah kepanduan, tetapi King Sui tidak pernah menggunakan kemampuan mereka ini. Setelah bertahun-tahun, jumlah lebah Kaisar Giok telah berlipat ganda. Awalnya dia hanya memiliki ratusan, tetapi sekarang memiliki puluhan ribu. King Sui bisa melihat setiap helai rumput dan bunga setelah melepaskan Jedi Emperor Beast. King Sui tidak banyak bicara dan memanggil Dragon Slaying Beast, Spider Dragon, Primordial Dragon Elephant, dan Transforming Beast-Headed Beast, menempatkan mereka berjaga-jaga terhadap kemungkinan ancaman di sekitar mereka. Selain itu, ia menetapkan formasi sebagai tindakan pencegahan. King Sui benar-benar tidak meremehkan lawannya setiap saat sekarang. Di masa lalu, dia akan mengklaim bahwa dia mengerti dan mengetahui pentingnya ini, tetapi tidak pernah berhasil melakukannya. Segera, King Sui tertegun. Dari lebah Kaisar Giok, dia melihat timbunan Wolf Kings. Mayoritas dari mereka berbentuk manusia dan semuanya laki-laki muda dan tampan. Orang-orang ini sedang mendiskusikan tentang King Sui dan orang-orangnya sekarang. Kita perlu menjalankan perintah Brother Poison Wolf dengan baik. Kami akan membiarkan bocah yang cantik itu setengah mati dan lumpuh, untuk kemudian mengirimnya kembali ke Divine Rain Sect. Pria yang kuat yang berbicara tampaknya layak berdiri di barisan mereka. AST 2391 tidak dapat menahan satu pukulan. Pasukan King Sui, kita perlu menjalankan perintah Brother Poison Wolf dengan baik. Kami akan membiarkan bocah yang cantik itu setengah mati dan lumpuh, untuk kemudian mengirimnya kembali ke Divine Rain Sect. Pria yang kuat yang berbicara tampaknya layak berdiri di barisan mereka. Akankah saudara Poison Wolf ada di sini? Seorang pria dengan mata sedikit terbalik bertanya. Brother Poison Wolf memiliki beberapa komitmen lain dan tidak akan datang. Dia tidak berada di wilayah bumi yang ditinggalkan sekarang, kata pria kuat itu. Baiklah, ayo pergi. Kami akan memukuli orang-orang yang begitu dibenci oleh Brother Poison Wolf. Menurut kamu mengapa dia sangat membenci mereka? Aku mendengar ada beberapa keindahan di antara mereka, kata seorang pria muda dengan senyum cabul. Ini bukan waktunya untuk memiliki motif lain. Saudara Poison Wolf ingin kita membunuh para pria di antara mereka, tetapi tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang para wanita. Begitu kita menjatuhkan mereka, kita dapat bertanya kepada Brother Poison Wolf, pria yang kuat itu menjawab setelah beberapa pemikiran. Aku akan rela kehilangan 10 atau bahkan 50 tahun hidupku jika aku bisa memiliki wanita seperti mereka. Pria cabul itu menghela nafas. King Sui dan teman-temannya berhenti. Dia tahu bahwa mereka sedang diawasi sekarang dan dapat merasakan bahwa tidak ada dari mereka yang manusia. Namun, mereka masih jauh dan pandai menyembunyikan kehadiran mereka. Mereka juga tidak lambat. King Sui tidak ingin terpikat menjauh dari wilayahnya dan memutuskan untuk tidak mengejar. Kami tampaknya telah dikepung, kata King Sui sambil mengamati orang-orang di sekitarnya. Mereka hanya terkejut tetapi tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Bagi mereka, tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama King Sui bersama mereka. Hao Tian tertawa dan berkata, apa yang mereka mengelilingi kita? Apakah ada banyak dari mereka? Ada cukup banyak dari mereka dan mereka kemungkinan besar bukan manusia. Aroma mereka ambigu, mereka hebat dalam penyembunyian dan cepat. Waspada terhadap serangan diam-diam. Mereka juga punya racun. King Sui memikirkan Poison Wolf King dan berpikir mungkin ada juga di sini. Racun tidak multifungsi. Prajurit memiliki kemampuan untuk melawan racun. Selain itu, selalu ada tanda peringatan yang datang dari keracunan orang lain. Misalnya, orang tidak bisa makan makanan beracun, atau bernafas saat udara beracun. Akan sia-sia jika senjata beracun tidak bisa mendaratkan sasaran. Ada juga keracunan darah. Ini adalah jenis racun jarak jauh, tetapi akan sia-sia jika tidak bisa mencapai targetnya. Oleh karena itu, kemampuan seseorang menjadi penting ketika harus menggunakan racun atau tidak akan memiliki efek.
Dalam pertempuran kacau, racun masih efektif. Beberapa racun tidak dapat dipertahankan, seperti meledaknya racun di tengah jalan, meningkatkan kecepatan bubuk berbisa ini, atau memperluas area tumbukan. Luka sering terjadi dalam perkelahian dan begitu senjatanya dinodai dengan racun, hasilnya jelas. Bagaimanapun, perbedaan kemampuan antara kedua pihak tidak akan drastis. Raja-raja serigala mulai bergerak pada tengah malam, mengelilingi tenda-tenda King Sui dan yang lainnya. Bulan di atas menerangi bumi di bawah dengan lapisan pasir perak. Meskipun tidak seterang siang hari, itu masih luar biasa. Bahkan orang normal pun dapat melihat wajah satu sama lain dengan jelas. Suara mendesing. Suara gerakan mengguncang bumi. King Sui dan yang lainnya telah keluar dari tenda mereka dan melihat ke kejauhan. Serigala raja yang tak terhitung banyaknya bergegas menuju mereka. Mereka semua besar, lebih dari 100 meter dan datang dalam jumlah besar. Dari pandangan sekilas, mereka tampak menutupi gunung dan dataran, seperti gelombang buas. Cek, tes. Tangisan mengerikan dan tidak menyenangkan menembus menyakitkan gendang telinga mereka. Rasanya seperti menggaruk kuku di papan tulis, membuat kamu merasakan sakit di kuku dan rasa nyeri yang menyakitkan di rahang kamu. Ada banyak tangisan, mengisi dan mengguncang langit. Itu tidak nyaman bahkan dengan King Sui dan kemampuan rekan-rekannya, tapi itu sejauh itu. Dominasi daerah. King Sui menyaksikan sepasang mata merah lawan-lawannya. Serigala adalah makhluk alami yang licik. Dia juga tidak membuang waktu, mengumumkan ke sekelilingnya, serang. Mereka tidak akan bisa menyusup untuk saat ini. Kamu hanya bisa menyerang dari sini. Petik 2. King Sui memesan arah, seperti pintu. Dari sini, kedua belah pihak bisa saling menyerang. Ini tidak seperti ungkapan dengan satu orang memegang 10.000 musuh, tetapi King Sui dan yang lainnya masih bisa menjaga terhadap satu entry. Tentu saja, King Sui dan yang lainnya masih tidak tahu kekuatan saingan mereka. Siapa tahu, mereka mungkin tidak dapat menahan satu pukulan dan formasi tidak diperlukan. Ada juga kemungkinan bahwa lawan mereka tangguh, dan mereka tidak akan bisa melawan mereka. Pertempuran dimulai. King Sui menyerang dengan 9 gelombang Great Golden Buddha Palm. Sebuah telapak emas melaju ke depan dengan kekuatan yang bisa menjatuhkan gunung dan menjungkirkan laut. Ledakan. Serigala raja yang berada di garis depan berteriak dari serangan itu, tetapi hanya 2 yang mundur dari benturan. Ini memberi King Sui perasaan bahwa ada beberapa lawan yang tangguh. Transposisi bintang. King Sui menunjuk orang yang dia pikir mungkin yang paling kuat dan melepaskan transposisi stelar. King Sui masih satu-satunya yang meluncurkan serangan. Seperti jalan susu, pemandangan indah itu melayang dari langit ketika semua yang ada di sekitarnya menghilang. King Sui tertegun. Ternyata, stellar transposition tidak hanya ditargetkan pada satu orang. Itu bisa menyerang targetnya dan apapun dalam jarak dekat. Serangan ini membuat lawan mereka menyusut ketakutan. Orang yang baru saja terbunuh adalah salah satu pesaing terkuat mereka. Tidak hanya itu terbunuh dalam sekejap, tetapi prajurit kuat lainnya di sekitarnya juga terluka parah. Kelangsungan hidup mereka masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab dan mereka menduga kemampuan mereka akan mengalami penurunan besar. Wolf Kings tidak mau menyerah dan dengan jumlah mereka tiba-tiba bergegas menuju King Sui, meninggalkan jejak asap mengepul. Pada saat itu, seseorang akan merasa sangat kecil. Tetap saja, King Sui tidak panik tetapi hanya mengangkat tangannya ke Mountain Push Stance. Mountain Push Stance. Paket Wolf Kings menyembur ke arah King Sui seperti banjir, tapi Mountain Push Stance bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Gemuruh, mengeluh. Menghancurkan. Raja-raja serigala didorong mundur oleh pasukan, tetapi ada banyak lainnya yang masih bergegas maju dari antara mereka. Melalui pengaturan ini bahwa Mountain Push Stance menjadi penghancur, menghancurkan Wolf King dalam beberapa ribu mil. Setiap Wolf King memiliki panjang sekitar 100 meter, dan gerakan ini menghancurkan beberapa ratus Wolf King. Dengan itu, raja-raja serigala benar-benar kehilangan nyali. Siapa yang masih memiliki keberanian untuk tetap tinggal setelah benar-benar hancur? Mereka melarikan diri, dan King Sui juga tidak mengejar mereka. Dia tidak berpikir bahwa Mountain Push Stance akan mampu memusnahkan begitu banyak dari mereka. Di tempat-tempat tertentu, Mountain Push Stance bisa menjadi mesin penghancur. Kamu masih yang paling memerintah. Kamu berhasil membuat mereka melarikan diri meski bertarung sendirian. Hao Tian mendecakkan lidahnya. Apakah kamu berhenti memanggil aku saudara karena kamu memiliki kecantikan di lengan kamu? King Sui tersenyum. Bagaimana itu bisa terjadi? Kamu adalah saudaraku yang berdarah. Hao Tian membenturkan dadanya. Tang Xi tersenyum di wajahnya saat dia melihat mereka. Dia telah membenamkan dirinya ke dalam kelompok beberapa hari terakhir ini. Sebagian besar dari mereka adalah dewa pertempuran dan mereka seperti saudara kandung. Dia juga mendapat kesempatan untuk memahami Lord Palace, King Sui. Dia baik dan kuat. Tang Xi merasakan kehangatan di sini, seperti keluarga sungguhan. Selain itu, dia menemukan seorang pria juga dan pandangannya tertuju padanya. Kemajuan mereka tidak buruk, tetapi mereka hanya berpegangan tangan atau saling bertukar ciuman. Hao Tian ingin membawanya ke tahap berikutnya, tetapi Tang Xi merasa itu terlalu cepat. Hao Tian menghormati keputusan Tang Xi dan berpikir bahwa itu berhasil juga. Jika mereka berkembang terlalu cepat, maka mereka mungkin menemukan sesuatu yang kurang. Seperti inilah rasanya saat ini. Ada proses di tempat, dan sedikit aklimatisasi. Hanya dengan cara ini mereka akan menghargai satu sama lain dan menetap.
Hao Tian sangat loyal ketika datang ke wanita. Ketika dia tidak memiliki seseorang dalam pikirannya, dia akan menyukai kecantikan apapun yang datang. Sekarang, dia hanya memperhatikan Tang Xi. Selain itu, dia juga tergila-gila yang membuat King Sui bingung. Dia belum menyadari bahwa Hao Tian juga akan memiliki sisi ini baginya dan terkesan oleh selera Tang Xi pada pria dan kekayaannya. AST 2392.000 mil Wave of Fragrance, Sameles memamerkan hanya ada selingan, tapi King Sui waspada terhadap Poison Wolf King yang bersembunyi dalam gelap. Dia telah mendengar dari wanita di Divine Rain Sect bahwa seniornya, Poison Wolf King, sangat tangguh di bidang racun. Sementara King Sui memiliki pengetahuan besar tentang topik ini, itu tidak berarti dia tidak takut akan hal itu. King Sui tidak menginterogasi Wolf King sebelumnya untuk informasi tentang Poison Wolf King, karena ia tidak menganggapnya perlu. Bagaimanapun, tingkat kekuatannya sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. King Sui yakin akan melawan Poison Wolf King, tetapi dia tidak tahu di mana mereka akan bertemu. Kota wilayah bumi yang ditinggalkan. Itu adalah hari ketiga King Sui dan kedatangan perusahaannya ke kota. Mereka menetap di sebuah penginapan. Dari Dewa Pertempuran Panah Meledak, mereka menyadari adanya gerbang iblis di wilayah ini dan kurangnya istana ilahi. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak akan ada Dewa Pertempuran yang terlihat. Selain itu, gerbang iblis mungkin kuat, tetapi mereka bukan penguasa kota, dan mereka juga bukan penguasa kekaisaran. Ini adalah Kekaisaran Laut Utara, sebuah kerajaan yang kuat. Karena sebuah kota kekaisaran juga merupakan kota kawasan, Kekaisaran Lautan Utara adalah eksistensi terkuat wilayah bumi yang terkutuk. Penginapan tempat mereka tinggal selama 3 hari terakhir adalah penginapan terbaik di kawasan ini, Northern Ocean Inn. Dikatakan bahwa Northern Ocean Inn didirikan oleh seorang bangsawan yang bisa tinggal di kekaisaran. Sebagian besar bangsawan dan lainnya yang memiliki kedudukan yang sama tetap jauh dari kota kekaisaran. Semua ini sedikit menarik bagi King Sui. Dia tidak berniat memperluas di daerah ini, tetapi dia ingin mencari informasi lebih lanjut tentang status gerbang setan. Misalnya, prajurit mana yang memiliki hubungan terdekat dengan gerbang iblis di daerah ini. Memeriksa sejauh mana kekuatan prajurit ini tercapai juga merupakan cara untuk menyelidiki kekuatan daerah ini. King Sui, aku baru saja menerima berita tentang pemimpin sekte dari gerbang setan ini. Nuolan berbicara saat melihat King Sui. Oh, biarkan aku mendengarnya. Alasan tinggal King Sui di kota wilayah ini adalah gerbang iblis. Kalau tidak, dia akan melanjutkan langsung ke Forsaken Heaven Region. Identitas pemimpin sekte gerbang setan ini akan mengejutkanmu. Dia adalah Raja Iblis Kuliner, dijuluki The Culinary Empress. Dia memiliki kultivasi yang hebat, bersama dengan keterampilan kuliner yang sama mengesankannya. Dia juga mahir dalam racun dan teknik membingungkan lainnya. Misalnya, dia bisa melengkapi bahan-bahan bersama-sama dan menyajikan sesuatu yang tampak sangat normal padahal sebenarnya, hidangan itu penuh dengan racun fatal atau bisa membuat seseorang kehilangan kemampuan tertentu. Kata-kata Nuolan mengejutkan King Sui. Terlepas dari Raja Iblis atau Dewa Pertempuran, mereka datang dari semua lapisan masyarakat. Namun, Raja Iblis ini termasuk tipe non-tempur. King Sui memiliki beberapa informasi tentang kulineri Demon King, Tyler Demon King dan yang lainnya dari ingatan warisannya. Bahkan jika mereka adalah Raja Iblis, mereka tidak akan bisa berlatih. Menarik, aku harus melihatnya. King Sui tersenyum. Raja Iblis kuliner ini telah membuka sebuah penginapan di kota wilayah, bernama 1000 Wewangian Aroma. Nuolan mencerminkan senyumnya. Poison Miles Wave of Fragrance. Nama yang dilebih-lebihkan. Tidak ada aroma yang dapat melakukan perjalanan ribuan mil, terlepas dari seberapa harumnya. Petik 2. Apakah ini dianggap berlebihan? Ada yang lain bernama 10,000 Miles Wave of Fragrance, namun kamu mengatakan bahwa tidak ada aroma yang bisa berjalan sejauh itu. Nuolan tampaknya semakin penasaran. Aku memiliki rempah bernama Time yang aku tahu tidak akan mencapai 100 mil meskipun ada klaim. Namun, itu akan dapat mencapai 30 mil. Itu adalah salah satu hal yang aku berikan kepada kamu dan rempah-rempah terbaik yang pernah aku lihat, King Sui mengatakan yang sebenarnya. Mengenai keberadaan wewangian 1000 mil wewangian, dia belum melihatnya sendiri tetapi siapa yang bisa mengatakan itu tidak ada di dunia yang misterius ini. Dengan tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sore hari, King Sui pergi. Dia telah mengidentifikasi lokasi Thousand Miles Wave of Fragrance dan memutuskan untuk berkunjung, serta untuk memeriksa orang seperti apa pemimpin dari Demon Gate itu. 1000 mil aroma wangi. Aroma dari Wave of Thousand Miles Wave of Fragrance tidak menyimpang sejauh itu tetapi aromanya kuat. Seseorang akan dapat mengambilnya dari jarak yang sangat jauh. Itu meresap ke area dengan wanginya, ketebalan yang tidak akan membuat orang muak, dan aroma yang benar-benar baik ketika datang ke masakan. Efek aroma dari 1000 mil Wave of Fragrance hanya meresap sejauh 1 km, tetapi bahkan jarak ini menyiratkan aroma yang kuat dari apa yang ada di dalamnya. Aroma itu tidak konstan, hanya ada beberapa aroma hidangan yang melayang tertiup angin dan ke kejauhan, tetapi tidak berbau yang kuat dalam beberapa mil lingkar. The Thousand Miles Wave of Fragrance bukan penginapan yang besar. Tingginya 5 tingkat, sekitar 100.000 meter persegi per level, dan lebar dan panjangnya 300 meter. Penginapan seperti itu tidak dianggap besar di 9 benua. Mengingat kemampuan gerbang iblis di kota wilayah ini adalah tempat yang kecil. Beberapa kereta binatang diparkir di alun-alun di depan. Sebagian besar dari mereka adalah binatang jenis naga, dengan beberapa binatang purba dan semacamnya.
Orang-orang yang mengunjungi penginapan memiliki reputasi baik, kekayaan tidak akan cukup bagi kamu di sini, karena kemampuan adalah yang paling penting. Dua barisan pelayan yang rapi berdiri di dekat pintu masuk, masing-masing secantik yang berikutnya. Mereka bukan wanita cantik yang bisa menjatuhkan bangsa, tetapi tidak ada keraguan bahwa mereka adalah krim tanaman. Para wanita berseragam dalam pakaian kerja mereka, atasan berpotongan rendah dengan jubah, pinggang ramping dan kulit putih salju yang mempesona. Dada mereka yang penuh semangat berbaris ketika dilihat dari jauh, seperti puncak-puncak pegunungan. Mereka mengenakan celana pendek di bawah, memamerkan kaki seputih salju dengan paha sekurus betis mereka. Kaki mereka panjang dan lurus, dan kaki mereka telanjang. Gulungan panjang karpet merah membentang bermil-mil. Orang yang mengunjungi bukan orang biasa, dan sebagian besar tidak memiliki noda sedikit pun pada mereka. Di sini, para lelaki suka menyimpan uang kertas di lembah dada para wanita, menikmati perasaan hangat dan indah mereka. Suara centil dari para wanita tak henti-hentinya. Sementara para wanita ini tersentuh oleh para tamu, tidak satu pun dari mereka yang berlebihan. Misalnya, tidak ada yang akan mengajak mereka bermain. Mereka membatasi diri untuk mengambil keuntungan sambil mengisi catatan. Selamat datang. Para wanita di pintu masuk membungkuk ketika King Sui mendekati pintu masuk. Dampak visualnya memberi pria kepuasan besar. Bahkan King Sui sedikit terguncang oleh gambar. Ada 25 wanita cantik mengenakan pakaian seksi di setiap baris, total 50. King Sui tidak kekurangan uang, tetapi dia tidak terpengaruh sampai mengeluarkannya. Istri-istrinya bahkan lebih cantik dari mereka, dan dia tidak perlu membungkuk ke titik seperti itu. Jangan datang jika kamu tidak punya uang, sebuah suara arogan terdengar. Seorang lelaki muda sedang mengisi catatan di dada salah seorang wanita. Tidak ada pria di sini yang akan memberikan uang kepada setiap wanita yang hadir. Biasanya, mereka akan memilih orang yang paling menarik bagi mereka dan mengambil kesempatan untuk menyentuh mereka. King Sui tidak merasa perlu bertarung dengan pria itu atas sebuah kalimat. Dia tidak menyayangkan perasaan terhadap orang seperti itu dan bahkan tidak meliriknya. Keheningan King Sui dianggap sebagai kelemahan bagi pihak lain berkata ketika dia tertawa, puas dengan dirinya sendiri, apakah kamu akan membiarkan wanita-wanita ini tunduk pada kamu tanpa alasan? Kamu telah gagal sebagai seorang pria jika kamu telah mencapai tahap ini. King Sui tidak berharap pria itu melanjutkan. Dia tersenyum dan menjawab, ada 50 wanita yang membungkuk kepadamu sebelumnya tetapi kamu hanya membayar satu. Apakah ke-49 orang itu tunduk padamu tanpa imbalan? Apakah kamu tahu pria seperti kamu adalah yang paling menjijikkan? Ada pepatah tentang panci yang menyebut ketel hitam, tetapi kamu bahkan lebih buruk dari itu. Orang-orang yang paling tak tahu malu adalah mereka yang memiliki pipi untuk memamerkan rasa tidak tahu malu mereka. Petik 2. AST 2393 membandingkan kekayaan dengan Qian Duo, Raja Iblis Kuliner yang indah. King Sui terdiam, lelaki itu ingin berkompetisi dalam segala hal. Ini adalah 9 benua, meskipun hal yang sama berlaku untuk tempat lain. Dikabarkan bahwa kejadian seperti itu normal dalam kehidupan sebelumnya, tetapi King Sui bahkan tidak bisa mendekati lingkaran masyarakat seperti itu. Pria muda itu terpana oleh kata-kata King Sui dan ragu-ragu seolah-olah ada kata-kata yang tersangkut di ujung lidahnya. King Sui mengeluarkan setumpuk uang kertas besar dan membagikannya. Secara alami, dia menyerahkannya ke tangan para wanita. Dia memiliki terlalu banyak dari ini dan memiliki banyak sachet sutra interspatial penuh dengan mereka. Secara kebetulan, King Sui bingung apa yang harus dilakukan dengan mereka, merasa sayang untuk membuang mereka. Catatan itu hilang setelah dibagikan kepada lebih dari selusin orang sebelum ia mengembalikan perhatiannya pada pemuda itu. King Sui tidak ingin memprovokasi dia, tetapi dia benar-benar tidak setuju dengan pecundang tersebut. Sudahkah aku melampauimu sekarang? Apakah aku laki-laki sekarang? Mengapa berpura-pura menjadi kaya padahal kamu tidak punya uang? Cepatlah, enyahlah, jangan mempermalukan dirimu lebih jauh lagi. King Sui tersenyum ketika dia melambaikan tangannya dengan acuh. Baiklah, bajingan, kamu ingin membandingkan kekayaan denganku. Kalau begitu mari kita lakukan. Nama keluarga aku adalah Qian. Aku Qian Duo. Sambil memegang setumpuk besar, ia membagikannya. Namun, dia berhenti setelah memberikan kepada 20 orang. King Sui mengulurkan tumpukan lain dan mencocokkan 20 headcount saat dia membagikannya. Dengan cara ini, King Sui akan dibagikan kepada 30 orang. Saat melihatnya, Qian Duo mengambil tumpukan lain dan memberikannya kepada ke-40-nya. Segera, kedua belah pihak memberi 50, tidak 1 sen lebih sedikit. Situasi ini menarik perhatian banyak orang dan berita tentang hal itu telah mencapai bos One of Thousand Miles Waf, Culinary Demon King. Dia tidak keluar dan alih-alih pindah ke kamar yang memungkinkannya menonton adegan itu. Mereka semua laki-laki, aku ingin tahu siapa yang akan mundur dulu, kata seseorang di antara kerumunan seolah-olah mereka takut bahwa situasinya tidak akan memburuk dengan sendirinya. Keluarga Qian Duo memiliki jumlah uang yang tak ada habisnya. Qian Duo selalu menghabiskan uang seperti air, membelanjakan uang dengan ceroboh bukan hal aneh baginya. Siapa anak muda ini? Bagaimana dia terlibat dengan Qian Duo? Terlepas dari identitasnya, siapapun yang bentrok dengan Qian Duo adalah orang bodoh, terutama ketika itu tentang uang. Klan Qian adalah klan super di wilayah ini, dengan banyak uang dan prajurit yang tangguh. Aku bertanya-tanya bagaimana mereka menghasilkan anak seperti Qian Duo. Pecundang ini sangat disayang oleh penatua Qian Clan.
Penatua Qian selalu gembira setelah Qian Duo menyia-nyiakan uangnya. Ada banyak yang tidak mengerti situasinya. Klan Qian sebagian besar diisi dengan prajurit yang sibuk. Sampai batas tertentu, karakter seperti Qian Duo dapat menyebarkan reputasi klan Qian. Ini adalah bentuk deklarasi. Tanpa Qian Duo, siapa yang akan tahu bahwa klan Qian kaya? Ini adalah pesan, kesejahteraan Qian Duo juga akan membuktikan bahwa Qian klan baik-baik saja. Sambil tersenyum, King Sui mengulurkan setumpuk uang lagi, menggandakan ketebalan dari sebelumnya dan membagikan semuanya. Tumpukan besar seperti itu setidaknya beberapa juta tael. Itu praktis rejeki nomplok. Qian Duo menyaksikan King Sui memberi mereka keluar tanpa mengedipkan mata. Meskipun Qian Duo menghabiskan uang dengan sembrono seperti air, jumlah di atas jutaan tael masih signifikan. Dia sudah memberikan 520.000 tael sebelumnya. Dengan jumlah orang di sekitar mereka, bersama dengan sifat sombongnya, ia terus membagikan dalam tumpukan besar. Begitu dia selesai, Qian Duo memiringkan kepalanya ke atas saat dia menganggap King Sui. Kamu punya nyali. Lanjutkan, kalau begitu. Petik 2. King Sui mengeluarkan 5 juta tael pada saat itu. Tepat di depan Qian Duo, dia membagikannya dalam sekejap. Maaf jika kamu salah satu. Jangan mempermalukan klan Qian. King Sui tersenyum hangat. Tubuh Qian Duo sedikit bergoyang. Klan Qian kaya. Lupakan 5 juta, mereka akan mampu membayar 500 juta tael jika mereka mau. Namun, Qian Duo sebagai klan tunggal tidak bisa. Saat ini, dia tidak memiliki 5 juta tael padanya. Dia hanya memiliki sedikit lebih dari 3 juta tael tersisa. Qian Duo telah membawa total 5 juta tael pada awalnya, dan itu tidak sedikit. Bahkan menikmati minuman dan kesenangan, itu sudah cukup untuk bertahan selama 3 hingga 5 tahun. Menonton manik-manik keringat di dahi Qian Duo, King Sui mengejek. Berjalan-jalan seperti bos ketika kamu tidak punya uang, bukankah kamu malu? Kamu kehabisan begitu saja namun kamu punya pipi untuk mengejek orang lain. Mengapa kamu tidak mendorongnya dan enyahlah? Melihat wajahmu itu sangat menjijikkan. Petik 2. Aku akan membunuhmu. Kalian semua, bunuh dia. Qian Duo menjadi histeris, menggeram saat dia menerjang ke arah King Sui. Para antek Qian Duo mengikutinya. King Sui mengangkat tangannya dan mulai mencambuk wajah mereka, seperti bagaimana orang normal bertarung. Itu tidak cepat, dan orang normal akan dapat melihatnya dengan jelas. King Sui mencambuk wajah mereka secara berurutan. Satu dikeluarkan dari tumbukan, hanya menyisakan beberapa gigi di mulutnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu aturan 1000 wewangian aroma? Pergi jauh jika kamu ingin bertarung, aku punya urusan yang harus dijalankan. Suara yang dewasa namun elegan terdengar. King Sui tertegun saat dia melihat wanita dewasa itu. Dia tidak bisa mengatakan usianya tetapi bisa berspekulasi bahwa dia tidak muda. Meski begitu, tidak ada tanda-tanda keriput pada dirinya. Dia dewasa, seperti buah persik yang matang dengan P4 entat yang bulat. Dia tinggi bahkan dibandingkan dengan King Sui, wajahnya sangat indah dengan tatapan sedalam samudera tanpa dasar. Dia memiliki hidung yang tajam dan sepasang bibir proporsional yang berada di sisi yang lebih tebal. Itu tidak mempengaruhi kecantikannya dan malah meningkatkan faktor mengikatnya. Dia memiliki leher yang panjang, serta dada yang besar dan gagah. Itulah hal pertama yang akan diperhatikan pria ketika mereka melihatnya. Itu meninggalkan orang dengan mulut kering. Ini wajar saja karena wanita itu memikat, seksi dan dewasa, menggoda laki-laki pada tahap apapun. Bos Chen. Maaf. Qian Duo membungkuk meminta maaf. Katakan, Tuan Qian, lupakan saja. Tunggu apa lagi? Cepat. Terima kasih Guru Qian atas kebaikannya. Tuan Qian, mengapa kamu tidak kembali dan beristirahat dulu? Wanita itu menghela nafas. Gadis-gadis yang melayani membungkuk di pinggang mereka dan berterima kasih pada Tuan Qian dengan gembira sekali lagi. Qian Duo memelototi King Sui dengan kebencian yang tak terlukiskan di matanya lalu membungkuk pada wanita itu sebelum pergi. King Sui sekarang dapat mengkonfirmasi bahwa wanita itu adalah Raja Iblis kuliner, tetapi dia tidak memiliki darah Raja Iblis di dalam dirinya. Ini membingungkan King Sui. Bukankah ini sesuatu yang seharusnya dimiliki Raja Iblis? Suatu kebutuhan. King Sui tahu bahwa wanita itu adalah Raja Iblis kuliner karena tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa dia pernah memiliki darah Raja Iblis, dan seharusnya masih ada di tubuhnya. Namun, seunik itu bukan lagi darah Raja Iblis. Itu memiliki kemampuan yang bahkan lebih kuat dari darah Raja Iblis tetapi tanpa korupsi. Pikiran King Sui bergeser, mungkin harapan untuk Tante Ling yang tinggal di wanita ini. Kami tidak menyambut kamu di sini. Kamu harus pergi. Wanita itu mengarahkan kata-katanya pada King Sui, tatapannya sedingin es. King Sui tahu bahwa wanita itu sudah tahu identitasnya. Ini adalah yang pertama aku bungkuk ke level ini. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu mengejar aku bahkan setelah jumlah uang yang aku habiskan? Tunggu apa lagi? Terima kasih padanya. Gadis-gadis yang melayani membungkuk kepada King Sui. Terima kasih, Tuan, atas upahmu. King Sui menggosok hidungnya. Wanita ini tumpul. Setelah jumlah uang yang dihabiskan tanpa menyentuh apapun, dia masih tidak bisa memasuki 1000 wewangian wangi. Tetap saja, wanita itu memiliki beberapa rahasia padanya yang membuatnya tidak mau mencoba taktik apapun untuk saat ini. Kamu jelas tahu kenapa. Aku tidak ingin kita dipaksa untuk bergerak.
Wanita itu tidak menyukai Battle Gods, sama seperti Battle Gods tidak menyukai Demon Kings. AST 2394 kompetisi kuliner, Green Divine Pepper, kamu jelas tahu kenapa. Aku tidak ingin kita dipaksa untuk bergerak. Wanita itu tidak menyukai Battle Gods, sama seperti Battle Gods tidak menyukai Demon Kings. Senior, kamu tampaknya berprasangka terhadap aku. King Sui tersenyum. Wanita itu tidak senang dialamatkan sebagai senior oleh King Sui. Dia dewasa, tetapi dia tidak ingin mengakui bahwa dia sudah tua. Nada suaranya tidak bersahabat ketika dia menjawab, apakah kamu tahu siapa aku? Bos dari 1000 mil Wave of Fragrance. King Sui pura-pura tidak tahu. Katakan, mengapa kamu berpura-pura tidak tahu? Kamu telah berusaha mencari informasi tentang aku sebelumnya. Wanita itu memperhatikan King Sui. Pria ini berkulit sangat tebal. King Sui mencibir. Sebenarnya, aku berharap untuk terlibat dengan kamu dalam kompetisi kuliner. Memasak adalah hobi aku. Petik 2. Kali ini, wanita itu benar-benar merasakan luasnya kulit tebal King Sui. Tidak tertarik. Aku serius. Bahkan jika identitas kita tidak persis ideal, itu tidak berarti bahwa pertemuan pertama kita harus berakhir dengan pembantaian. Kita dapat mencoba berinteraksi satu sama lain. Selain itu, aku benar-benar tertarik pada seni kuliner, dan aku belum pernah bertemu pasangan aku sejauh ini, King Sui menjawab dengan serius. Aku telah melihat sejumlah Battle Gods, tetapi kamu adalah satu-satunya yang licik ini. Bukankah pertempuran dewa terbuka dan lurus? Apa yang kamu mainkan? Wanita itu menaksir King Sui, berusaha mengungkap apapun yang disembunyikannya. Kamu adalah Raja Iblis kuliner, tetapi kamu tidak memiliki atribut iblis apapun. Aku benar-benar tidak memiliki niat buruk terhadap kamu. Selain itu, gaya hidup Raja Iblis seperti kamu bukan ancaman. King Sui menepis kemampuan kulineri Demon King seolah-olah mereka tidak layak disebut. Wanita itu tidak bisa menahan tawa atas pernyataan menghina King Sui. Ya, dia adalah Raja Iblis kuliner, tetapi kemampuannya membuat banyak Raja Iblis yang lebih kuat terkagum-kagum. Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin sekte dari kota setan gerbang kota Forsaken Earth? Beri nama, kalau begitu. Bagaimana kita bersaing? Wanita itu menjawab. Mari kita mengadakan kompetisi dulu. Kita dapat memutuskan taruhannya ketika itu disimpulkan. Bagaimana menurutmu? King Sui tersenyum. Oh, akan ada taruhannya. Apa itu? Biarkan aku mendengarnya. Wanita itu menjadi penasaran. Bisakah kita membicarakannya setelah selesai? King Sui berbicara setelah beberapa pertimbangan. Siapa yang akan membahas taruhan hanya setelah kompetisi? Jika aku berbicara tanpa berpikir pada saat itu dan mengklaim hidup kamu sebagai taruhan, apakah kamu pikir itu pantas? Balas wanita itu dengan santai. Baik, karena itu masalahnya, maka mari kita putuskan taruhannya terlebih dahulu. Haruskah kita mendapatkan hakim? Tanya King Sui. Tidak perlu saksi. Aku yakin kami bisa membedakan mana yang lebih baik dari kami sendiri. Jika kamu benar-benar lebih baik dari aku atau setara dengan aku, maka kami akan memperlakukannya sebagai kemenangan kamu, kata wanita itu dengan percaya diri. King Sui mengangguk. Aku tidak akan menyembunyikan ini darimu. Istri aku adalah Raja Iblis warisan, dan aku ingin tahu bagaimana kamu berhasil membersihkan darah Raja Iblis kamu. Aku pernah membersihkannya dari itu sekali, tetapi dia sebenarnya memiliki Demon Saint Blood dan pemurnian tidak memiliki efek apapun. Aku ingin tahu apakah kamu akan memiliki jalan. Wanita itu terkejut pada saat itu, dikejutkan oleh kenyataan bahwa istri dewa pertempuran ini adalah Raja Iblis Inheritor dan satu dengan Iblis Saint Blood pada saat itu. Jika itu adalah darah suci setan, pemimpin sekte gerbang 9 benua memiliki garis keturunan yang sama, tetapi pemimpin sekte itu sudah tua sekarang. Mungkin, istrinya akan menjadi pemimpin sekte selanjutnya dari gerbang 9 benua-benua. Wanita itu menghela nafas karena pemikirannya sendiri tidak masuk akal. Namun, dia tidak bisa menahan pandangan simpatiknya terhadap King Sui. Jangan menatapku seperti itu, aku tidak menyedihkan. King Sui terdiam. Tidak ada cara untuk membersihkan Demon Saint Blood, atau setidaknya, aku tidak bisa. Jadi, jangan berkompetisi lagi, aku tidak bisa membantumu. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Meski begitu, mari kita bersaing. Aku benar-benar memiliki sedikit keahlian kuliner. Bagaimana dengan ini? Jika ada sesuatu yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya kepada kamu jika aku kalah. King Sui memikirkannya sebelum berbicara. Tidak ada yang aku butuhkan. Karena kamu ingin bersaing, maka mari kita lakukan. Namun, kami akan membuatnya lebih sederhana. Pilih hidangan dari penginapan aku, dan kami akan membuat masing-masing. Dari sana, kita akan melihat siapa yang membuat hidangan yang lebih baik. Bagaimana menurutmu? Wanita itu tersenyum. Baik. Sesampainya di dapur eksklusif wanita itu, nyaris tidak ada titik debu. Itu bukan dapur, lebih seperti istana. Semua bahan ditampilkan dengan rapi, dan suhu dapur sempurna. Dengan lingkungan dan suhu seperti ini, bahan-bahan bisa disimpan untuk waktu yang lama. Selain itu, semua bahannya segar, seperti daging dan sayuran. Tempat yang hebat, seru King Sui. Apapun itu, nilainya akan meningkat begitu mereka mencapai tingkat tertentu. Hal yang sama berlaku untuk dapur. Ada banyak set alat pemotong, dan semuanya jarang, ditambah peralatan, bahan, piring, dan banyak lagi. Persaingan di antara mereka dimulai hanya dengan sepatah kata, tanpa hakim dan penonton. King Sui melihat dua kentang.
Banyak item di 9 benua diberi nama yang sama dengan yang ada di kehidupan masa lalunya. Irisan cabai. Pada tingkat King Sui, bahkan mereka yang tidak memiliki keterampilan kuliner akan dapat mengiris mereka dalam porsi yang sama. Oleh karena itu, tidak seperti kehidupan sebelumnya, keterampilan memotong tidak layak disebutkan di 9 benua. Itu adalah nilai jual yang baik di masa lalu di mana koki akan perlu menghabiskan banyak waktu dan upaya berlatih. Di 9 benua, mengendalikan api adalah yang paling penting, serta memahami komposisi bahan dan bentuk. Dengan banyak rempah-rempah dan bahan-bahan yang baik, bahkan mereka yang tidak memiliki keahlian kuliner akan dapat memasak sesuatu yang lezat, tetapi mereka akan sangat berbeda dari mereka yang benar-benar tahu cara memasak. Keahlian kuliner King Sui tidak perlu diragukan lagi. Ini adalah kemampuan yang diperoleh dari warisan. Dia akan dapat memaksimalkan setiap penggunaan semua bahan, bersama dengan jenis bumbu uniknya sendiri. King Sui sudah bisa mencium aroma memikat dan menyegarkan. Dengan menoleh, dia melihat wanita itu membuat steamed bear paws. Cakar beruang yang lembut itu berubah warna menjadi kemasan, memancarkan cahaya redup. King Sui menyiapkan abon-abon kentang goreng, hidangan rumahan yang umum di 9 benua. Ini adalah bentuk piringan terendah yang bisa disiapkan dengan baik oleh orang awam sekalipun. Tentu saja, bagi mereka yang benar-benar koki kuliner yang hebat, bahkan hidangan sederhana ini sangat berbeda dari mereka. Adapun King Sui, ini tidak perlu dikatakan. Dia menambahkan rempah-rempahnya sendiri dan green divine pepper yang disiapkan secara khusus. Ini adalah favorit King Sui. Rasanya luar biasa, dan yang nilai atas namanya diberikan dengan tepat. Begitu aroma hidangan King Sui membanjiri ruangan, itu benar-benar menekan cakar beruang cakar sepenuhnya. Wanita itu terkejut, meskipun rasanya tidak terlalu enak, ada pepatah yang mengatakan bahwa penindasan penciuman adalah setengah dari perjalanan menuju kemenangan. Itu terutama berlaku untuk fakta bahwa itu adalah hidangan rusak kentang aduk goreng yang menekan cakar beruang. Api, King Sui telah membawanya ke titik kesempurnaan sebelum meniupnya, lalu dia berhenti. Wanita itu berhenti juga. Rempah-rempah yang kau gunakan bukan milikku. Wanita itu memandang King Sui. Aku menggunakan milik aku sendiri. Sebagai koki, persediaan rempah-rempah pribadi adalah suatu keharusan. King Sui tersenyum. Aroma tajam memenuhi nafsu makan wanita itu. Rusak kentang memiliki cahaya seperti batu giok untuk itu dan ditempatkan secara proporsional di atas piringnya. Tidak ada bentuk apapun untuk itu, tetapi rapi, memberikan perasaan kurang lebih-lebih. Pada titik ini, wanita itu berpikir adalah mungkin untuk hidangan sederhana ini untuk meraih kemenangan atas hidangan yang glamor dan langka. Tanpa rasa, wanita itu berspekulasi bahwa dia mungkin akan kalah. Itu adalah perasaan yang kuat, karena hidangan dengan aroma seperti itu tidak akan pernah buruk rasanya. AST 2395 aku kalah. Klan Qian melebih-lebihkan kemampuan mereka. Hidangan yang dibuat oleh wanita itu sangat baik bahkan oleh standar King Sui. Dari sudut pandangnya, dia telah kehilangan karena pilihan rempah-rempahnya, terutama green divine pepper. Ketika dikombinasikan dengan kentang parut, itu benar-benar ilahi. Bahkan, nilai alami ramuan itu akan melengkapi dengan banyak jenis makanan. Mencicipi hidangan bahkan lebih menarik. Kedua hidangan disajikan di atas meja dengan kedua kontestan duduk saling berhadapan. Ketika mereka mulai makan, mereka tidak berhenti sampai piring hampir habis. King Sui terutama memakan cakar beruang sementara wanita itu fokus pada kentang parut. Aku kalah. Wanita itu berbicara dengan jujur. Kamu tidak, jawab King Sui setelah beberapa pemikiran. Aku tahu aku melakukannya. Kerugian adalah kerugian. Kamu bisa menyiapkan hidangan umum seperti kentang parut sejauh ini, jadi aku rela mengakui kekalahan. Wanita itu mempertahankan sikapnya yang serius. Kamu kehilangan rempah-rempah. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencoba memasak dengan rempah-rempah aku. Kamu akan bisa menyiapkan hidangan di tingkat yang sama. King Sui juga jujur. Bagaimanapun, ini adalah fakta yang diketahui semua orang. Dalam kehidupan masa lalunya, ada bumbu rahasia. Melewati tingkat keterampilan tertentu, satu-satunya perbedaan adalah bahan yang digunakan. Mungkin, meski begitu, aku sudah kalah bagaimanapun juga. Sayang sekali aku tidak bisa membantu dengan masalah yang kamu sebutkan sebelumnya. Setan Saint Blood sangat menjengkelkan tetapi ada sesuatu yang tidak perlu kamu khawatirkan. Amnesianya terhadap kamu hanya sementara. Semuanya akan baik-baik saja begitu dia mendapatkan ingatannya kembali. Setan Saint Blood tidak akan mengubah sifatnya, jadi aku pikir kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Wanita itu meyakinkan. Kata-katanya mengejutkan King Sui dan gelembung kegembiraan meluas dalam dirinya. Akan lebih bagus jika keadaan antara dia dan Tante Lingyan hanya sementara. Setelah dia pulih, semuanya akan kembali normal dan dia akan kembali ke Tante Lingyan yang dia kenal. Terima kasih untuk hari ini. Sudah larut, aku harus pergi. King Sui melihat sekilas keluar. Aku ingin bertanya, apakah kamu akan bergerak di gerbang iblis? Wanita itu bertanya. Selama periode ini, aku telah banyak menyadari. Organisasi kamu dan gerbang iblis secara bawaan berbeda. Aku tidak akan bergerak dan akan segera pergi. Aku akan mencari istri aku. King Sui tersenyum. Lalu aku akan berharap kamu perjalanan yang mulus. Selamat tinggal. Wanita itu mengangguk sambil tersenyum. King Sui menirukan gerakannya. Selamat tinggal. Anggap ini sebagai hadiah karena kamu seseorang yang menyukai seni kuliner. King Sui memberi wanita itu bumbu-bumbu. King Sui memiliki banyak rempah.
Seperti memberikan pedang berharga kepada pahlawan, rempah-rempah ini adalah hadiah yang paling cocok untuknya. Hasil yang dia raih selama kunjungan ini benar-benar mengejutkan. Mungkin inilah alasan mengapa keberadaan gerbang iblis di sini tidak cocok dengan istana ilahi. Kembali ke penginapan, semua orang bersiap untuk pergi. Namun, pada saat itulah mereka dikepung. King Sui segera menyadari alasannya ketika dia melihat wajah yang akrab di antara mereka. Qian Duoduo. Halo, kita bertemu lagi. King Sui tersenyum ketika dia menyapa Qian Duoduo. Qian Duoduo tampaknya dalam keadaan menyesal. Dia tampak seolah tidak bisa menunggu untuk menggigit King Sui. Dengan tatapan tajam, dia berteriak, berani-beraninya kau menyentuhku. Aku akan membuat kamu menemui akhir yang tragis hari ini. Mengapa semuanya harus berakhir dengan hidup atau mati? Sungguh tidak harmonis. Kita bisa membicarakan apa saja. King Sui melambaikan tangannya, memberi tanda agar yang lain terus berkemas. Dilakukan. Apakah kita akan pergi sekarang? Tanya Shen Huang. Meninggalkan. Kamu berharap. Atas kata-kata Qian Duoduo, dia berbalik ke arah orang tua. Paman ketiga, kamu harus membantuku mendapatkan keadilan. Anak muda, akui kesalahanmu pada Duoduo dan aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana menurutmu? Pria tua itu berbicara dengan lembut. Orang tua itu tampak bermartabat, berpasangan dengan pakaian mewah. Dia memiliki suasana glamor. Meskipun nadanya ringan, itu masih cukup untuk membuat orang lain gemetar. Paman ketiga, aku ingin membunuhnya. Bunuh dia. Qian Duoduo tampak enggan. Oh, mengapa aku harus minta maaf? Aku pikir Qian Clan layak pada awalnya. Sekarang, sepertinya kamu benar-benar terlalu rendah untuk ditampilkan kepada publik. Bagaimana dengan ini? Karena aku dalam suasana hati yang baik, aku akan melupakan masalah ini jika kamu melumpuhkannya sekarang. King Sui serius tentang proposisinya. Qian Duoduo menjadi terdiam, menatap King Sui dengan tak percaya. Dia pikir dia salah dengar King Sui. Orang tua itu tertawa. Hahaha, anak muda, ini adalah pertama kalinya aku bertemu seorang pria muda dengan karakter. Betapa baiknya menjadi muda, kamu dapat menyemburkan apapun yang kamu inginkan. Petik 2. King Sui tertawa bersama. Kamu tahu apa yang paling aku benci? Orang-orang yang memamerkan senioritas mereka berdasarkan usia, terutama mereka yang tidak memiliki kemampuan. Apakah kamu benar-benar berpikir semua orang akan meringkuk di hadapan kamu? Orang tua tercengang. Sebuah kilatan pembunuh melintas di matanya. Jika itu masalahnya, maka aku akan membuatmu mengalami ketidaktahuanmu sendiri. Udara di sekitarnya tampaknya telah mendingin beberapa derajat. Hembusan angin dingin mengangkat para lansia seperti elang saat ia menerjang ke arah King Sui. King Sui menggelengkan kepalanya sedikit. Tanpa ragu-ragu, dia menyerang dengan Tai Chi Cloud Hands. Siluet telapak tangan meninggalkan jejak sebelum mendarat di pipi orang tua, sangat mengejutkan para penonton. Menamparkan. Itu adalah suara yang tajam yang membuat para lansia terbang dari benturan. Tai Chi King Sui telah lama bergabung dengan pasukan naga berserknya, dan Tai Chi-nya menguntungkan pembela. Selain itu, King Sui tahu bahwa wilayahnya lebih tinggi. Dalam keadaan seperti itu dan dengan penambahan Tai Chi, itu normal bahwa orang tua akan dibuang. Ini juga bukan kekuatan penuhnya. Dia takut tengkorak tua itu akan meledak di bawah kekuatan penuhnya. Keheningan memenuhi udara, sedemikian rupa sehingga mereka akan bisa mendengar jatuhnya jarum. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu adalah San Yan Wang Qian Clan. Bagaimana dia bisa direduksi menjadi keadaan ini hanya dengan satu serangan? Beberapa gigi tua jatuh setelah tamparan King Sui, ketika darah menetes dari bibir dan hidungnya. Dia tampak seperti berada dalam kondisi yang mengerikan, tetapi itu hanya luka dangkal, tidak ada yang serius. Pria tua itu juga linglung dari serangan itu, hanya mendapatkan kembali ketenangannya setelah beberapa saat seolah-olah dia tidak bisa mengingat kembali momen sebelumnya. Dia tidak tahu bagaimana dia ditampar oleh King Sui. Kamu menggunakan seni iblis, lanjut usia. King Sui tertawa. Seni setan. Jika dunia ini memiliki seni iblis, maka setiap serangan dapat dikaitkan dengan itu. Mereka bahkan memiliki Raja Iblis, apa itu seni iblis dibandingkan dengan itu? Bahkan orang tua tahu bahwa kata-kata yang dia ucapkan telah merendahkannya, dan dia juga tidak tahu mengapa dia mengatakannya. Begitu dia melakukannya, dia bergegas maju untuk membunuh King Sui. Jika dia tidak membunuh anak muda ini, kehormatannya dan reputasi Qian Clan akan hancur. King Sui meniru gerakannya dan adegan sulit lainnya muncul. Suara renyah tamparan terdengar sekali lagi, gaya lebih besar dari sebelumnya. Dengan itu, orang tua tidak lagi memiliki gigi tersisa di mulutnya. Itu akan terjadi berulang kali. Jika kamu menyerang lagi, kamu lebih baik bersiap untuk membunuhmu. King Sui berkata ketika dia memperhatikan niat orang tua itu untuk maju lagi. Orang tua itu terhenti dalam langkahnya, menyadari bahwa kemampuan pemuda itu jauh melebihi kemampuannya ketika dia berkeringat dingin. Aku selalu percaya bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas setiap tindakannya. Menjadi terburu nafsu akan mendapat hukuman, jika tidak akan terlalu mudah bagi kamu. Aku akan menunggu selama 3 napas. Jika kamu tidak bisa memuaskan aku, maka aku akan mengambil tindakan sendiri, King Sui berbicara dengan lembut. Mata orang tua itu menjadi gelap. Dia mengulurkan pisau, memotong lengannya sendiri dan kemudian mendekati Qian Duoduo. Paman ketiga, jangan bunuh aku, wajah Qian Duoduo memucat ketakutan.
Orang tua tidak membunuh Qian Duoduo tetapi memutuskan lengan yang terakhir sebelum melihat kembali ke King Sui. King Sui menghela nafas dan mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, ayo pergi. AST 2396 kota Zongyuan yang ditinggalkan di wilayah surga, bertemu Luan Xingsui dan yang lainnya pergi, menuju ke wilayah Forsaken Heaven. Ini adalah wilayah terakhir di 3 wilayah tengah dan yang terkuat. Itu berbeda dari daerah lain, menyediakan hubungan antara daerah 3 bawah dan atas karena ada orang-orang dari daerah 3 bawah dan atas di wilayah Forsaken Heaven. Tentu saja, ini bukan pemandangan biasa. Selain itu, tempat itu unik dengan penjahat yang bercampur dengan orang-orang jujur. Wilayah itu dekat dengan 3 wilayah atas dan padat di spiritual. Dikatakan bahwa Heavenly Door Realm dari Forsaken Heaven Region ditekan pada tingkat Cave Realm. Siapapun di tingkat yang lebih tinggi akan dikurangi menjadi yang terakhir. Ini adalah alasan mengapa banyak pejuang yang kuat dan orang-orang unik dari 3 wilayah atas memilih untuk tinggal di daerah surga Forsaken. Misalnya, mereka yang memiliki kemampuan unik dan berada di Realm 2 akan tinggal di Forsaken Heaven Region dan dengan bebas membantai beberapa pejuang Realm Dewa Pemeliharaan dari 3 wilayah atas. Ini adalah hal yang luar biasa tentang Forsaken Heaven Region, dan itulah sebabnya kekuatan bisa bergerak tanpa hambatan. Persaingan bahkan lebih intensif di sini daripada di 3 wilayah atas. Forsaken Heaven Region pada dasarnya adalah wilayah lain dengan sendirinya di mana bahkan 3 wilayah atas tidak memiliki kendali atas, kecuali seseorang bisa menjadi tak terkalahkan di sini di Realm 2. King Sui tidak sabar untuk datang ke sini karena dia juga terkejut ketika mendengar berita itu. Dia berada di alam 10 gua dan mereka semua adalah gua emas pada saat itu. Tanpa ragu bahwa dia adalah yang pertama untuk mencapai ini di antara mereka yang ada di alam gua. Oleh karena itu, King Sui merasa seolah-olah dia akan bisa mengamuk di mana saja setelah kedatangannya. Setelah beberapa bulan, King Sui dan rekan-rekannya tiba di daerah Forsaken Heaven. Mereka menghadapi beberapa masalah di sepanjang jalan, tetapi mereka tidak terlalu banyak untuk ditangani. Itu diselesaikan dengan mudah, dan mereka berhasil memasuki wilayah surga yang ditinggalkan. Saat mereka melangkah ke Forsaken Heaven Region, King Sui bisa merasakan kultivasinya ditekan. Status pertahanannya yang sempurna hanya tersisa 10 triliun dao atau kurang. Tampaknya yang terkuat di dalam Forsaken Heaven Region adalah sekitar 10 triliun dao di dalam cave-cave. Ini meninggalkan King Sui dalam dilema, apakah bahagia atau tidak. Karena kekuatan terbatas di sini, bersama dengan lemahnya Forsaken Heaven Region, kemampuan dukungannya akan sia-sia sekarang dan ini mengurangi suasana hatinya. Namun, kemampuan pengurangan Divine Soldier Soaring Blade masih bisa digunakan. Kemampuan ini menakutkan, memungkinkan King Sui menjadi setangguh kecoa. Ada pro dan kontra untuk semuanya, tetapi King Sui berpikir dunia ini memiliki lebih banyak pro untuk dirinya sendiri daripada kontra. King Sui tidak tahu asal-usul nama Forsaken Heaven Region. Ada segudang rumor beredar tetapi tidak ada jawaban yang pasti. Dikatakan bahwa namanya terkait dengan Forsaken Earth Region dan bahwa mereka dulu terhubung. Untuk beberapa alasan, mereka berpisah di suatu tempat di garis seperti surga dan bumi, dan tanah terbelah. Wilayah bumi terkutuk adalah yang bergeser, dianggap sebagai tanah terpencil setelahnya. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui, Forsaken Heaven Region berkembang seperti sekarang ini. Selain itu, pepatah lain tentang Forsaken Heaven Region adalah bahwa pembatasan kemampuan di sini adalah karena hukum surgawi. Berarti mengatakan bahwa tempat ini adalah sepotong langit, seperti dunia yang merdeka tetapi masih harus mengikuti aturan ini. King Sui tidak berpikir bahwa ada rumor yang penting sehingga dia hanya mendengarkan saja. Seperti membaca buku-buku sejarah dalam kehidupan sebelumnya, dia hanya berpikir itu terdengar menarik. Setelah beberapa bulan, orang-orang di sekitar King Sui memiliki peningkatan kemampuan yang cukup. Mereka berada di ruang yang dipercepat meskipun mereka tidak memiliki banyak orang. Tidak ada yang akan mengawasi mereka ketika mereka bepergian dalam kelompok, mengingat betapa umum bagi sekelompok ratusan untuk bepergian bersama. Mereka sudah melewati puluhan kota. Dunia ini terlalu besar. Biasanya, mereka akan melewati kota-kota dan mengumpulkan beberapa informasi, tinggal selama beberapa hari untuk melihat-lihat jika kota itu indah. Ini seperti bentuk liburan. Dalam semua kejujuran, liburan tidak populer di 9 benua karena sifat berbahaya dunia mereka. Oleh karena itu, sebagian besar orang akan menganggap dunia sebagai petualangan, atau hanya akan hidup di suatu daerah. Bagaimanapun juga, tempat itu terlalu besar, setiap kota di sini beberapa kali lebih besar dari kota-kota dari kehidupan sebelumnya. Memikirkan kembali beberapa tempat yang dia kunjungi saat itu, mereka hanya sekitar beberapa puluh mil lebarnya. Petualang cenderung banyak berjalan. Karena bertualang dikaitkan dengan bahaya, banyak dari mereka yang tewas setiap hari. King Sui dan teman-temannya tidak jauh berbeda dari para petualang itu. Jika mereka tidak cukup kuat, beberapa dari mereka akan mati di sepanjang jalan. Kota Zongyuan. Tempat ini dinamai dengan tepat. King Sui dan kawan-kawan tiba di Forsaken Heaven Region pusat setelah beberapa bulan. Ini adalah kota yang unik. Sama seperti kota Chaos, itu bukan milik kerajaan manapun, dan itu sangat besar. Ada bentangan besar tanah kosong dan pegunungan di sekitarnya. Itu karena kekosongan ini bahwa setelah King Sui menggunakan 9 benua langkahnya, ia harus menunggangi Primordial Dragon Elephant selama 2 jam sebelum melihat kota. Hanya setelah mereka masuk ketika mereka menyadari luasnya kota dan mengenal namanya sebagai kota Zongyuan. Ini adalah kota terbesar ketiga di wilayah Forsaken Heaven. Bukan hanya area yang terbesar, tetapi bahkan kekuatan mereka sangat besar.
Ini bahkan lebih penting daripada ruang saja. Kota Zongyuan bukan milik kerajaan manapun dan itu adalah titik uniknya. Orang yang paling berkuasa di sini adalah penguasa kota. Terlepas dari gelar itu, praktis ia adalah kaisar di sini. Setelah memahami situasinya, King Sui memutuskan untuk berhenti di kota Zongyuan. Mereka telah bergegas melalui perjalanan mereka selama beberapa hari terakhir. Itu tidak sulit atau melelahkan ketika hanya menggunakan 9 benua langkah untuk perjalanan mereka, tetapi mereka menghabiskan sebagian besar waktu pelatihan, beristirahat selama sehari atau lebih untuk menjelajah sesekali. Ayah. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar mencapai mereka. King Sui berbalik dengan tak percaya, melihat seorang gadis cantik menatap kembali ke King Sui dengan ekspresi yang sama tidak percaya dan kaget. Luan Luan. Gadis ini adalah Luan Luan. King Sui tersenyum ketika dia menerjang kepelukannya, memegangnya dengan erat. Mengapa kamu di sini, nak? King Sui ingat bahwa dia berada di Istana Abadi Underworld Utara, dan wakil Istana Dewa di bawah Bei Ningsue. Hao Tian memandang King Sui, bingung. Ini putrinya. Ceritanya panjang, aku akan ceritakan nanti. Ayah, mengapa kamu semua ada di sini? Luan Luan berbicara dengan nada suaranya yang gembira. King Sui menjelaskan secara singkat sebelum memulai perkenalan. Semua orang terkejut mengetahui bahwa ini adalah putri King Sui. Luan Luan menarik Shen Huang dan Bei Huang Fan. Bibi, kamu sangat cantik. Kamu juga cantik. Kami merasa tua hanya dengan melihat kamu. Shen Huang tersenyum. Setelah bertukar kata-kata sopan, kelompok itu menuju ke sebuah penginapan untuk makan. Saat itulah Luan Luan menjelaskan sisi ceritanya. Dia masih wakil istana penguasa Istana Abadi Dunia Bawah Utara, tapi dia memiliki kebebasan penuh. Bei Ningsue mengidentifikasi hadiahnya dan memilih untuk tidak membatasi dirinya. Luan Luan pergi untuk membuat tanda di dunia, bergantung pada kekuatannya dan banyak binatang iblis untuk tiba di kota Zongyuan. Di dalam kota Zongyuan, dia mendirikan cabang untuk Istana Abadi Underworld Utara dan telah berada di sini selama 2 tahun. Terkadang, King Sui benar-benar merasa bahwa dunia bekerja dengan cara yang misterius. Bagaimana kemungkinan menabrak satu sama lain dengan cara ini? Tiba-tiba, King Sui menyadari bahwa dunia ini tidak tampak sebesar itu. AST 2397 anak tuan kota Zongyuan, Su Chun meskipun sudah lama sejak mereka terakhir bertemu, itu tidak memengaruhi hubungan mereka. King Sui secara alami senang bertemu dengannya lagi. Meskipun mereka tidak berhubungan darah, King Sui sudah lama menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Setelah makan, mereka memahami situasinya. Luan Luan mendirikan cabang untuk Istana Abadi Dunia Bawah Utara di sana, tetapi tidak dapat dianggap sebagai tak terkalahkan. Sementara kemampuan Luan Luan luar biasa, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk bawahannya. Luan Luan memiliki kekuatan yang layak, dan King Sui sudah menyadari ini tanpa perlu menyelidikinya. Paling tidak, dia telah mencapai tingkat yang tidak kalah dengan Shen Huang dan Bei Huang Fan. Selain itu, dia adalah penjinak binatang buas dan juga jenis yang paling kuat pada saat itu. King Sui tidak terkejut dengan kemampuan Luan Luan dan berpikir itu normal. Bahkan King Sui tidak tahu jenis binatang iblis apa yang Luan Luan miliki sekarang, dan sejauh mana kekuatan yang mereka miliki. Luan Luan memimpin King Sui dan perusahaannya menuju Istana Abadi Underworld Utara. Itu terletak di sisi tenggara kota Zongyuan, di sepanjang jalan yang sibuk dan memakan ruang sekitar 50.000 meter persegi. Ini adalah cabang dari Istana Abadi Underworld Utara di kota Zongyuan dan dianggap kecil. Namun, sepengetahuan King Sui, akan sulit bagi Istana Abadi Underworld Utara untuk bergeser ke sini. King Sui semakin penasaran. Gadis kecil, apa rencanamu, membangun Istana Abadi Underworld Utara di sini? Luan Luan menghela nafas, awalnya aku melakukannya untuk bersenang-senang, tetapi tidak mungkin untuk berhenti sekarang. Aku bertaruh dengan seseorang, dan aku akan kalah jika Istana Abadi Underworld Utara tidak bertahan di kota Zongyuan selama 3 tahun. Petik 2. King Sui bahkan lebih tertarik sekarang. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada seorang murid dari City Lord Manor yang ingin menikah denganku. Aku bukan lawannya bahkan jika aku bergerak melawannya, tetapi dia tidak terlalu kuat. Dia tidak melakukan sesuatu yang berlebihan sampai sekarang dan memiliki reputasi yang baik di kota Zongyuan. Karena ini, dia akan menemukan masalah dengan aku dari waktu ke waktu, dan tanpa menyadarinya, kita menjadi akrab satu sama lain dengan cara ini. King Sui mengamati ekspresi di wajah Luan Luan dan menyadari betapa dia telah tumbuh. King Sui tidak akan mengorek-ngorek kehidupan pribadinya dan hanya tersenyum. Dia berkata, "Oh, apa ini? Gadis kecil aku jatuh cinta padanya." Ekspresi malu yang jarang terjadi mengambil alih ekspresi Luan Luan saat dia menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku hanya berpikir dia sopan dan kuat. Dia tidak memiliki reputasi yang buruk juga belum menikah. Dia juga orang yang menyatakan kepada semua kota Zongyuan bahwa dia tidak akan menikah sebelum aku. Dia sepertinya rasional. Dia tidak mendesakmu untuk tidak menikah sama sekali. Biarkan aku bertemu dengannya ketika ada kesempatan, dan aku akan memeriksanya untuk kamu. Bagaimana menurutmu?" King Sui tersenyum. King Sui masih ayah Luan Luan pada akhir hari, dan seperti kata pepatah, tidak ada yang mengerti anak lebih baik daripada ayah. King Sui bisa menebak pikiran Luan Luan, dia pasti menyukai pria itu tetapi tidak ingin mengambil langkah ini dengan mudah. Ini seperti ujian bagi kedua belah pihak. "Baiklah, aku akan minta seseorang memberitahunya dan minta dia datang menemuimu." Luan Luan tersenyum. King Sui membeku sebelum tersenyum.
Aku tahu kata-katamu memiliki bobot untuk itu. Katakan padaku, pada titik apa kalian berdua? Gadis kecilku sudah dewasa sekarang. Petik 2. Luan-Luan memerah merah saat dia menempel di lengan King Sui. Kami tidak ada di manapun. Kami hanya teman. Ayah, kamu harus membantuku memutuskan. Aku akan mendengarkan kamu. Baiklah, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, King Sui tersenyum gembira. Anak-anak King Sui sudah dewasa sekarang, terutama Luan-Luan. Yu Chang sudah menikah dan bahkan mungkin menjadi seorang ibu sekarang. Waktu Luan-Luan juga ada di sini dan dengan atributnya, sangat sulit untuk menemukan teman yang cocok. Bakat Luan-Luan terlalu besar, dan tidak ada orang di usianya yang bisa dibandingkan dengannya. Selain itu, kecantikan Luan-Luan sama sekali tidak kalah dengan kecantikan dari Portraits of Beauty, ditambah, dia datang dari latar belakang yang kuat seperti klan King untuk Booth. Memasuki Northern Immortal Palace Underworld Utara, interiornya didekorasi dengan gaya mewah. Itu rapi dan bersih, bahkan tanpa setitik debu. Ada wanita dari segala usia dan penampilan hadir. Siapapun yang melintasi jalan Luan-Luan akan dengan sopan memanggilnya sebagai tuan istana. Sementara itu tidak didekorasi dengan megah, itu tidak kekurangan banyak. Ada aroma yang melekat di udara dari taman besar di kejauhan. Luan-Luan, apakah ada istana ilahi atau gerbang iblis di kota Zongyuan? King Sui baru saja mengingat pertanyaan yang belum dia tanyakan. Tidak, permainan kekuatan di sini rumit, tetapi aku belum pernah mendengar tentang gerbang iblis atau tentang istana ilahi di sini. Ada satu dari masing-masing di kota Forsaken Heaven Region, Luan-Luan menjawab tanpa ragu-ragu. Informasi ini menyelamatkan banyak upaya dalam mencari tahu tentang gerbang iblis dan istana ilahi. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menyelesaikan masalah Luan-Luan di sini. Jika dia benar-benar ingin menikah dengan keluarga tuan kota Zongyuan, maka dia harus memeriksa orang-orang seperti apa mereka. Sementara Northern Underworld Immortal Palace berada jauh dari City Lord Manor, orang yang disebut Luan-Luan seharusnya tidak jauh, mereka bertemu setelah hanya 6 jam. Pria itu masih muda, tapi dia mungkin tidak jauh lebih muda dari King Sui. Bahkan, mereka mungkin memiliki usia yang sama. King Sui tampak muda juga, tetapi pesona dan rahmat yang dibawanya jauh lebih dewasa daripada usianya yang sebenarnya. Tapi orang ini juga pria yang tampan, berdiri setinggi King Sui. Matanya jernih, dan dia tampak seperti orang yang bersih. Kebersihan adalah semacam tingkah laku, King Sui merasa pria itu seperti dia. Ada keakraban di antara mereka seolah dia memandang dirinya sendiri. Su Chun, ini ayahku, Luan-Luan memperkenalkan. Pria bernama Su Chun membekul tetapi segera pulih saat dia membungkuk dengan tergesa-gesa ke King Sui. Apa kabar? Kamu terlihat sangat muda, Paman. Petik 2. King Sui tersenyum. Halo untukmu juga, Luan-Luan banyak bercerita tentang kamu. Petik 2. King Sui, Luan-Luan, dan Su Chun duduk di pavilion di halaman belakang mereka. Kemampuan Su Chun setara dengan Luan-Luan, mungkin sedikit lebih tinggi. Namun, akan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat jika mereka harus pergi keluar, mengingat Luan-Luan adalah seorang Beastmaster. Aku pernah mendengar bahwa Su telah memaksa putri aku. King Sui tersenyum. Paman, panggil aku Su Chun atau bahkan Su kecil. Bagaimana aku bisa memaksa Luan-Luan? Su Chun menjawab dengan panik. Kamu tidak perlu berhati-hati, hanya berbicara seperti yang kamu inginkan. Tatapan dingin King Sui terpaku pada Su Chun, sikapnya yang mengesankan menekan yang terakhir saat Su Chun berkeringat dingin. Su Chun kaget, dia mengira bahwa ayah Luan-Luan akan menjadi manusia biasa. Tentu saja, dia masih akan memberikan rasa hormat yang tulus dan paling tulus, tetapi dia tidak akan segugup pria biasa yang bertemu dengan ayah mertuanya. Sekarang, dia menyadari bahwa dia telah salah menilai King Sui. Dengan hanya menggunakan cara yang mengesankan, King Sui mampu menekannya sampai tidak bisa bernapas. Di Forsaken Heaven Region, Su Chun berpikir bahwa mungkin bahkan ayahnya sendiri tidak lebih kuat daripada pria ini. Paman, aku ingin mengambil Luan-Luan sebagai istriku. Aku harap kamu akan setuju. Su Chun tenang dengan cepat. Dia tahu bahwa dia harus menyelesaikan masalah sekarang, bahkan jika ada kemungkinan dia tidak punya harapan. Aku tidak tahu hak apa yang kamu miliki untuk menyukai putriku. Mengapa kamu tidak memberitahu aku? King Sui menarik sedikit tingkah lakunya, tetapi ia masih tidak tersenyum. Dia secara alami bisa mengatakan bahwa orang ini pandai merencanakan. Rencana kecil bukan masalah besar. Secara keseluruhan, King Sui puas dengan pria itu, dengan pro yang terakhir melebihi kontranya. Namun, dia masih berpikir bahwa itu perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut. AST 2398 masalah Luan-Luan, kepala klan Su Clan Su Chun masih sangat khawatir. Dia merasa seolah-olah pria di depannya bisa merasakan pikirannya juga, tidak ada alasan lain sikapnya akan berubah sebaliknya. Perasaan Su Chun ada di mana-mana. Dia menyukai Luan-Luan dan merasa dia akan menjadi gila jika dia pergi. Su Chun menjawab dengan hati-hati pertanyaan King Sui. Dia tahu bahwa berbicara tentang latar belakangnya mungkin mencapai hasil yang berlawanan dari yang diinginkan. Dia juga bukan nenek moyang generasi kedua dari klannya, dan tidak bisa bermain dengan kekuatan itu. Melihat King Sui, dia berbicara perlahan. Aku sangat menyukai Luan-Luan. Kultivasi aku hampir tidak cukup untuk menjadi kompatibel dan aku bukan orang suci, tetapi aku bukan orang jahat. Aku tidak punya wanita lain. Aku hanya ingin Luan-Luan sebagai istri aku. Aku akan bekerja keras. Selama aku hidup, aku tidak akan membiarkan Luan-Luan menderita. King Sui menyaksikan Su Chun.
Jaminan macam apa yang kamu miliki? Jika aku orang jahat, apa yang harus kamu lindungi? Su Chun tahu bahwa kemampuannya secara drastis kurang dibandingkan dengan King Sui, mungkin akan lebih sulit untuk menyerang. Namun, mereka memiliki generasi di antara mereka sehingga dia tidak merasa tertekan. Aku tidak jauh lebih tua darimu. Apakah kamu pikir kamu tidak akan lebih lemah dari aku setelah kamu seusia aku? King Sui melanjutkan. Keterampilan pengamatan King Sui masih tajam. Dia melanjutkan ketika dia melihat kejutan Su Chun. Pemikiran seperti itu akan membuatmu menjadi tidak berguna untuk selamanya. Kamu pikir kamu jenius, tetapi kamu jauh dari itu. Lupakan sisanya. Anak aku jauh lebih kuat dari kamu meskipun kamu berusia lebih dari 10 tahun. Begitu dia mencapai usiamu, dia tidak akan memiliki masalah mengusirmu di 10 jalan. King Sui melanjutkan serangannya dengan kebenaran. Su Chun juga tahu itu. Kemampuan bawaan Luan jauh melampaui kemampuannya, tetapi dia juga seseorang yang disukainya, jadi dia tidak cemburu. Sebaliknya, ia merasa beruntung dan bahkan telah memuaskan keinginannya untuk menaklukkan, merasa seolah itu menjadi bagian dari keinginannya sendiri. Senior, aku. Butir-butir keringat dingin menutupi wajah Su Chun dari kepanikan. Menikah dengan Luan sepertinya tidak mudah sekarang. Dia dulu puas dengan kemampuannya saat ini. Dia akan meningkat secara bertahap seiring waktu dan menjadi pejuang top kota Zongyuan. Namun sekarang, dia digambarkan sebagai bukan siapa-siapa dengan kata-kata King Sui. Aku tidak akan menyerangmu. Kamu masih muda namun kamu tidak memiliki ambisi, yang merupakan yang paling menakutkan. Putriku tidak akan menikah dengan sia-sia. Dia memiliki kebebasan untuk memutuskan pernikahannya sendiri, tetapi aku tidak akan membiarkannya menikah dengan sia-sia. Bahkan jika orang itu adalah orang biasa dengan karakter yang kuat, aku tidak akan keberatan. Tidak hanya kemampuan kamu tidak dapat diterima, dengan sikap itu, aku pikir kamu bahkan lebih tidak berguna. King Sui menarik penindasannya setelah ia selesai. Ayah, Tuan Luan berdiri di samping King Sui. Gadis kecil, kau tidak muda. Jika kamu bersikeras, aku tidak akan keberatan. Selama itu seseorang yang kamu suka, aku akan mendukungmu. King Sui tersenyum. Karena aku sudah membiarkan ayah memeriksa, aku akan mendengarkanmu. Sikap Su Chun telah santai selama periode ini. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Ayah, maukah kamu memberinya kesempatan lagi? Tuan Luan bertanya dengan lembut. King Sui mungkin banyak bicara, tapi dia tidak benar-benar keberatan dengan mereka. Karena itu, atas kata-katanya, dia mengangguk. Aku bisa memberimu kesempatan lagi. Tolong katakan, senior, jawab Su Chun gelisah. Aku punya seperangkat teknik gerakan. Aku akan memberi kamu waktu 3 bulan. Aku harap kamu bisa mempraktikkannya sampai tingkat yang aku akan puas, kata King Sui setelah beberapa pemikiran. Teknik King Sui diwariskan adalah Wind Wise Willow. Ketika dia mengajarkannya, Luan juga ikut belajar. Su Chun adalah pria yang pintar. Dia memahami niat King Sui dan tahu bahwa dia tidak keberatan. Kalau tidak, dia tidak akan banyak bicara dan mengajarinya teknik. Su Chun belum menguasainya tetapi dia tahu bahwa tekniknya tidak kalah dengan kelas ilahi kecil. Gagasan belajar teknik tingkat ilahi membuatnya gelisah. Dari mana pria itu berasal untuk memiliki teknik yang menakutkan untuk diberikan? Dia tahu ini semua untuk Luan. Menyaksikan Luan yang seperti dewi di antara para lelaki, Su Chun merasa seolah ini adalah kekayaan yang ia petik dari kehidupan sebelumnya. Namun, dia tahu bahwa dia harus bekerja keras sekarang untuk menyenangkan pria ini. Yang terakhir itu tidak hangat, tetapi dia berharap untuk dirinya sendiri juga berdiri di puncak. Jika dia memiliki Luan di masa depan tetapi kemampuannya melebihi terlalu banyak, dia merasa bahwa orang lain mungkin meremehkannya juga. Su Chun pergi. King Sui tersenyum pada Luan. Terima kasih, ayah, kata Luan dengan gembira. Kenapa formalitasnya? Anak itu layak. Dia hampir cocok dengan putriku. King Sui tersenyum. Luan tersenyum malu. Setelah mengobrol dengan Luan, King Sui mengetahui bahwa Su Chun adalah penguasa kota, murid generasi kelima Su Clan. Dia berada di peringkat ke-8 di klan, dan dihormati di klan Su. Su Chun adalah keturunan langsung dari klan Su. Su Clan adalah kota Lord Manor kota Zongyuan, dan yang terkuat di kota karena ada 2 pejuang yang kuat di Su Clan. Mereka adalah eksistensi mistis di dalam dua alam, tak tertandingi di dalamnya. Ini juga mengapa Su Clan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kota Zongyuan. City Lord Manor. City Lord Manor berada di utara kota Zongyuan, di posisi paling sentral. Pegunungan Zongyuan berbaris di tempat itu dan manor kota besar dari Su Clan dibangun di dekatnya. Su Clan adalah penguasa kota Zongyuan. Jumlah orang di klan itu tinggi, dengan banyak anggota. Ada banyak anggota bahkan dengan hanya menghitung keturunan langsung saja dan itu adalah salah satu alasan kekuatan mereka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu wajar untuk mengatakan, semakin meriah, meningkatkan kemungkinan menghasilkan orang-orang berbakat dan mampu mengatasi kematian yang tak terhindarkan. Su Chun mengetuk pintu ruang belajar pada saat itu. Masuk, sebuah suara yang bermartabat terdengar. Seseorang tidak bisa menguraikan usia dari suara itu sendiri, tetapi itu menarik. Su Chun mendorong pintu terbuka dan melangkah masuk. Ruang belajar itu besar, panjangnya beberapa ratus meter. Rak-rak di keempat dinding dilapisi dengan buku-buku. Ada sebuah meja dan kursi besar tidak jauh dari pintu, di mana seorang lelaki beradab sedang duduk, membaca buku. Ayah, sapa Su Chun dengan lembut. Chuner, duduklah.
Aku dapat mengatakan bahwa kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Pria itu berbicara dengan santai sambil mengangkat kepalanya dan menatap Su Chun. Ayah Luan Luan datang ke kota Zongyuan. Su Chun tersenyum. Ayah pacar kamu. Bagaimana pembicaraannya? Apakah kamu membutuhkan aku untuk membantu kamu menyelesaikan pernikahan ini? Pria itu tersenyum ketika dia menyaksikan putranya. Di antara putra-putranya, yang ada di depannya mungkin bukan yang terkuat, tetapi dia adalah favoritnya. Ada beberapa yang bisa menjaga hati nurani mereka, dan hanya anak lelakinya yang mampu melakukannya. Dia mungkin bukan yang terkuat sekarang, tapi dia pasti akan menjadi orang yang membawa Sultan ke tingkat lain di masa depan. Ayah, aku ingin mengajakmu untuk melihatnya. Ayah Luan Luan tidak sederhana. Hanya dengan tekanan spiritualnya, dia bisa melumpuhkan aku, kenang Su Chun dan berkata. Di kota Zongyuan, kekuatan semua terbatas pada alam gua dan hanya ada beberapa yang bisa menekan Su Chun hanya dengan itu. Itulah sebabnya pria itu sangat terkejut mendengarnya. Ekspresinya menjadi lebih parah juga. Ayo pergi, mari kita kunjungi ayah mertua masa depanmu ini. Ayah, kamu tidak berencana untuk melawannya, kan? Su Chun ragu sebelum berbicara. Haha, jangan khawatir, aku tidak akan merusak barang-barang untukmu, lelaki itu tersenyum. AST 2399 Naga Api Mistis, tantangan Su Xianjun Sui tidak menginap di Istana Abadi Underworld Utara. Sebaliknya, ia dan perusahaannya menetap di sebuah rumah bangsawan tidak jauh dari sana. Itu dibeli oleh Northern Immortal Palace Underworld Utara, tetapi dibiarkan kosong. Kelompok itu mencatat kebersihan tempat itu. Itu memiliki 2 meter, depan dan belakang, dan lebih dari 10 halaman lebih kecil. Masing-masing setinggi 2 tingkat dengan bunga segar, kolam, dan pavilion. Itu tidak dianggap sesuatu yang mewah, tapi itu layak. King Sui tidak pilih-pilih dengan penginapan mereka. Bei Huang Fan, Shen Huang dan dia tinggal di salah satu halaman ini. Hao Tian telah maju dalam hubungannya, berbagi halaman dengan Tang Xi. Tuan Luan juga tinggal di sini, di halaman dekat King Sui. Begitu mereka merapikan segalanya, King Sui melihat binatang iblis besar berbentuk naga menuju ke arah mereka dari jauh. Saat melihat Su Chun, dia mengerti apa yang sedang terjadi, itu adalah sesuatu yang telah diantisipasinya. King Sui memiliki penglihatan yang layak. Menyaksikan naga merah, dia mengira bahwa darahnya pasti murni. Itu adalah naga api, tetapi bahkan naga api murni memiliki varian yang kuat dan lemah. Yang satu ini cukup bagus, itu harus mampu meludahkan api mythical. Mythical Fire Dragon adalah binatang iblis yang layak. Bagaimanapun, itu milik spesies naga dan yang berdarah murni pada saat itu, yang langka. Itu bukan naga biru atau hijau yang tidak sekuat itu. Naga di dunia ini tidak seperti makhluk suci dalam pikiran King Sui, tetapi lebih seperti dinosaurus dalam istilah barat. Karenanya, pengetahuan King Sui terbatas hanya sebagai binatang iblis yang kuat, karena itu bukan hijau atau biru. Jika itu seperti naga ilahi, maka itu pasti akan mengejutkan King Sui. King Sui sudah bisa merasakan aura pria yang menungganginya dari bawah. Dia kuat dan ada perasaan gembira. King Sui sudah menemukan identitas pria itu. Itu adalah tuan kota-kota Zongyuan, seorang jenius. Su Xianjun terkenal di kota Zongyuan. King Sui tidak suka memandang orang, tetapi pengunjung mereka tampaknya tidak memiliki niat untuk turun. King Sui berbalik dan menuju ke kamarnya. Hanya ada beberapa orang di luar seperti itu dan dengan gerakannya, tidak ada yang bertahan. Su Xianjun ingin menguji reaksi King Sui. Siapa yang tahu dia yang dikeringkan? Su Chun turun dari atas, seperti yang dia inginkan sejak awal. Dia, bagaimanapun, dihentikan oleh Su Xianjun dan hanya bisa tertawa pahit. Dia gugup. Mencapai pintu masuk ke manor, tidak ada penjaga untuk menghentikannya dan dia melanjutkan pendekatannya. Aku Su Xianjun, apakah Tuan King ada di sini? Petik 2. Apa keributannya? Hanya karena kamu Su Xianjun, kamu dapat mengganggu rumah warga sipil. Apakah kamu tidak tahu bagaimana berteriak dari luar? Hao Tian berjalan keluar dan berbicara dengan nada yang kurang menyenangkan. Hao Tian ada di luar dan telah melihat segalanya. Ini tidak picik, karena itu adalah konfrontasi, dia secara alami bersikap kasar terhadap mereka. Haha, baiklah, kamu memiliki sikap, aku suka itu. Sepertinya dia hanya akan keluar setelah aku mengalahkanmu. Su Xianjun terkekeh pada Hao Tian. Kamu, mengapa aku menemukan kamu familiar? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? King Sui berjalan keluar dan bertanya dengan heran. Wajah Su Xianjun menjadi tenang saat dia mengangguk. Kita seharusnya. King Sui mengangguk. Itu berarti kita sudah bertemu. Seperti yang aku katakan, kamu tampak akrab. Siapa namamu? Su Xianjun. Pengunjung mereka menjawab, tersenyum lebih bahagia dari sebelumnya. Paman, aku minta maaf tentang ini. Hanya saja, Su Chun angkat bicara. Apa yang harus kamu minta maaf? Tanya King Sui. Datang, mari kita minum. Aku sudah membawa 2 pot anggur besar. Kamu siap untuk mengobati? Su Xianjun menyela Su Chun dan meletakkan lengan di bahu King Sui, membimbingnya menuju meja batu ke samping. King Sui tidak menyadari bahwa Su Xianjun merasa nyaman dengan orang lain sendirian. Dia harus percaya diri, tetapi sekali lagi, itu wajar baginya. Sebagai penguasa kota Zongyuan, yang akan percaya padanya jika dia tidak. Kemampuannya adalah 10 triliun dao, budidayanya berada di peak of the cave realm. King Sui dan Su Xianjun duduk di sana. Sementara mantan mengukurnya, Su Xianjun juga menatap King Sui.
Dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat menembusnya dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Aku sadar aku tidak bisa melihat menembus kedalamanmu. Mengapa kamu harus? King Sui tersenyum. Mari kita minum dulu. Ini adalah spesialisasi kota Zongyuan. Hanya klan Su yang memiliki anggur tiruan ini. Su Xianjun mengangkat kendi yang tidak menarik. Nama yang arogan. Aku ingin tahu apakah itu akan sebagus namanya diiklankan. King Sui mempertahankan senyumnya. Kamu akan tahu begitu kamu mencoba. Su Xianjun menuangkan 2 mangkuk, masing-masing untuk masing-masing, lalu mengangkatnya. Bersulang, untuk dapat bertemu adalah takdir dalam dirinya sendiri. Petik 2. King Sui tertawa dan mengangkat tangannya sendiri. Dengan denting, dia membuang isinya dalam satu tegukan. Anggur itu seperti pusaran api, membakar mulut ke perutnya. Meskipun terasa panas dan terbakar, itu meninggalkan aroma di mulutnya. Itu tak terlukiskan. Dengan kekuatan mereka, kekuatan alkohol ini masih belum banyak, tetapi hanya 1 mangkuk mungkin berakibat fatal bagi masyarakat umum. Perasaan pedas tumpul dan menjadi menyegarkan. Kehangatannya mereda, digantikan oleh kenyamanan yang tak terduga. Anggur yang baik, King Sui memuji dengan tulus. Ya, bukan, ada terlalu sedikit barang seperti itu dan bahkan aku tidak tahan meminumnya. Itu juga karena kehormatan kamu bahwa aku bisa minum hari ini. Su Xianjun berbicara nostalgia sebelum menuangkan secangkir lagi untuk mereka. Ini anggurmu. Mengapa kehormatan orang asing seperti aku menjadi alasan kamu bisa meminumnya? Bukan itu semua untuk anakku itu. Bagaimana itu? Bisakah kita menyelesaikannya hari ini? Su Xianjun memandang King Sui. Tidak perlu terburu-buru. Aku masih belum memiliki pemahaman yang baik tentang Su Clan. Aku tidak bisa bertanggung jawab dan membiarkan putri aku menikah begitu saja. King Sui melambaikan tangannya dan tersenyum. Su Xianjun membeku saat mengamati King Sui. Tuan King, apakah kamu memandang rendah Su Clan? Aku tidak akan memandang rendah siapapun, bahkan jika itu adalah pengemis di sisi jalan. King Sui terus tersenyum ketika dia mengembalikan pandangan Su Xianjun. Kamu orang pertama yang membandingkan Su Clan dengan seorang pengemis. Su Xianjun sangat tenang. Pengemis juga manusia. Mereka bukan peringkat lebih rendah dari siapapun. Mengapa Tuan Kota Su memandang rendah pengemis, atau mereka yang lebih lemah darimu? King Sui tersenyum kepada Su Xianjun dengan tenang tanpa ragu-ragu. Tidak ada artinya untuk pertanyaan ini, kan? Siapapun bisa pandai mengucapkan kata-kata baik. Sudahkah kamu melakukan sesuatu untuk pengemis atau duduk bersama mereka? Berapa lama kamu duduk dengan mereka? Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu sudah makan bersama? Su Xianjun bertanya sambil mempertahankan perhatiannya pada King Sui. Benar, tapi mengapa kamu mengklaim bahwa aku memandang rendah Su Clan? Bukankah ini sama? King Sui tersenyum. Su Xianjun tertegun. Sambil berbelit-belit, dia akhirnya menangkap kata-katanya sendiri. Aku ingin tahu bagaimana Tuan King berencana untuk memahami klan Su. Tanya Su Xianjun. Ini membutuhkan waktu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kamu akan melihat sifat alami seseorang dengan waktu. Aku secara alami akan mengerti di masa depan. Sebenarnya, King Sui menyuruh Nuolan mengamati Su Clan secara rahasia, untuk memeriksa bagaimana seluruh klan itu. Kenapa kamu tidak mengerti kemampuanku dulu? Su Xianjun menyaksikan King Sui, api menyala di matanya. Itu adalah keinginan untuk bertempur. Kemampuanmu tidak banyak. Sejujurnya, aku tidak tertarik. King Sui bertemu dengan mata Su Xianjun dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku menantangmu. Su Xianjun tetap tenang seperti biasa, tidak marah dengan kata-kata King Sui. Pada level ini, sopan santun adalah sesuatu yang dia pertahankan. AST 2400 termohon Su Xianjun, dia juga memiliki 10 gua rilem, aku menantangmu. Su Xianjun tetap tenang seperti biasa, tidak marah dengan kata-kata King Sui. Pada level ini, sopan santun adalah sesuatu yang dia pertahankan. Su Chun gugup sekarang. Dia tahu bahwa ayahnya menyukai pertempuran dan mengantisipasi hal ini, tetapi dia tidak punya cara untuk menghentikannya. King Sui tersenyum pada Su Xianjun. Orang-orang yang agresif percaya diri dalam diri mereka sendiri atau menyukai perasaan lebih kuat dari yang lain. Mereka menggunakan metode ini untuk memenuhi kesombongan mereka sendiri. Kamu yang mana? Aku apapun yang kamu pikirkan. Mengapa? Apakah kamu takut untuk berperang melawan aku? Jawab Su Xianjun. Mengapa aku harus bertarung? Tanya King Sui. Beberapa hal tidak memerlukan sajak atau alasan. Jika semuanya mengharuskan itu, maka itu akan terlalu rumit. Su Xianjun tersenyum. Kamu kurang menahan diri, atau mungkin kamu kurang memiliki dasar moralitas. Orang seperti itu bukan berita baik. King Sui mengerutkan kening. Su Xianjun terlalu santai. Ini juga normal. Bagaimanapun, yang terakhir adalah penguasa kota Zongyuan. Sebaliknya, tidak normal jika dia tidak memiliki kepribadian seperti itu. Su Xianjun mengerutkan kening. Aku punya garis dasar, aku tidak akan dengan sengaja membantai yang tidak bersalah. Aku juga tidak akan melakukan apapun yang akan mendatangkan murka surga. Kalau tidak, aku tidak akan berada di tempat aku hari ini. Yang baik tidak hidup lama sementara yang buruk hidup 1000 tahun. Ada banyak pelaku kejahatan yang telah mencapai tingkat kemampuan ini. Jadi, baik itu murka surga atau malapetaka, mereka tidak terlalu menakjubkan. King Sui berbicara lagi setelah beberapa pemikiran. Bertarunglah denganku. Ini akan menjadi latihan yang baik untuk kita berdua. Apakah itu benar-benar sulit? Ini tidak seperti kita bertarung sampai mati. Su Xianjun mengusulkan sekali lagi.
Jika itu yang kamu inginkan, maka mari kita lakukan. Namun, tolong jangan terlalu demoralisasi jika kamu kehilangan terlalu parah, jawab King Sui. Aku tidak berusaha untuk menyombongkan diri, tetapi ada beberapa yang bisa membuatku kalah hebat di Forsaken Heaven Region. Sebenarnya, aku merasa belum bertemu dengan siapapun yang bisa melakukannya, Su Xianjun menjawab dengan percaya diri. Itu karena kamu belum pernah bertemu pejuang yang benar-benar kuat. Baiklah, mari kita mulai. King Sui dan Su Xianjun berdiri di udara. Kamu duluan. Kamu adalah tamunya, Su Xianjun menawarkan. King Sui tidak berdiri di atas upacara. Dia ingin memeriksa apakah Kaisar Qi masih efektif dan meluncurkan serangan. Pengurangan. King Sui merasakan kemampuan lawannya. Itu tidak membuat pemulihan apapun. Misalnya, orang yang memiliki 12 triliun Dao ditekan hingga 10 triliun Dao di sini, tetapi dengan Kaisar Qi, mereka lebih lanjut ditekan hingga 8 juta Dao. Perbedaan 2 juta Dao itu tidak akan dilepaskan. Namun, yang mengejutkan King Sui, itu tidak pulih. Penindasan 10 triliun Dao berarti dia hanya memiliki itu, dan bahkan jika dilemahkan, tidak ada kekuatan yang bisa dilepaskan. Su Xianjun dikejutkan oleh melemahnya kekuatannya sebesar 20% dari King Sui. Yang terakhir tahu bahwa kemampuannya masih berguna dan tidak peduli dengan hal lain. Dia mengepalkan tinjunya ke arah Su Xianjun. Telapak tangan Dewa Abadi. Saat melihat tinju King Sui, dia mengayunkan telapak tangannya yang anggun. Pukulan King Sui difokuskan pada keganasannya. Meskipun tidak mencapai 10 triliun Dao, kekuatannya masih sekitar 1 triliun Dao. Dibandingkan dengan Su Xianjun, itu masih sedikit lebih kuat. Langkah Dewa Abadi. Langkah kaki Su Xianjun sangat mendalam. King Sui bukan satu-satunya yang memiliki teknik pertempuran yang kuat. Sebagai penguasa kota Zongyuan, kemampuan Su Xianjun secara alami tidak ada artinya. Melalui pertempuran ini, King Sui menyadari bahwa Su Xianjun kuat. Boom, boom. Kedua belah pihak tak henti-hentinya dalam serangan mereka dengan kecepatan luar biasa. Hanya dalam waktu yang singkat itu, serangan mereka telah bertabrakan lebih dari ribuan kali, memicu serangkaian suara bergerak di udara seperti guntur. King Sui tidak mengeluarkan kartu trufnya dan sepertinya hal yang sama berlaku untuk lawannya juga. Tiba-tiba, senyum muncul di wajah King Sui. Tanpa menghindar, dia membiarkan Su Xianjun mendaratkan serangan padanya. Setelah dilemahkan sebesar 20% dan di atas kekuatan melemahnya Divine Soldier Soaring Blade, serangannya tidak menimbulkan ancaman pada tubuh King Sui. Su Xianjun kaget dan pada waktu itu, King Sui mendaratkan pukulan, menyebabkan yang pertama terbang kembali karena benturan. Ledakan. King Sui tidak menghindar dan memukul dengan pang kombinasi. Su Xianjun terus-menerus terlempar ke belakang. Itu adalah rantai serangan hampir 15 dari King Sui sebelum dia melarikan diri dari itu. Su Xianjun linglung. Apa jenis teknik itu? Seperti hujan lebat, tidak ada tempat untuk bersembunyi, membuat kecepatannya yang luar biasa tampak tidak signifikan. Dia memiliki langkah Dewa Abadi, tetapi King Sui juga memiliki Windwise Willow sendiri serta teknik visi surgawi untuk debut. Ini meningkatkan kecepatan King Sui sebanyak mungkin. Kekuatan rantai serangan ini dapat dengan mudah digunakan selama kekuatan dan kecepatan King Sui setara dengan lawannya. Mencungkil mogok. Boom, boom. Segel terang Buddha. Ledakan. King Sui selalu mengejutkan lawannya sebelum melepaskan rantai pang kombinasi. Terkadang, dia akan menggunakan Mountain Push Stance untuk membuka jalan. Segel kebijaksanaan Buddha. Su Xianjun benar-benar kelelahan setelah ini. Dia melepaskan serangan kritis Dewa Abadi, mendaratkan serangan pada tubuh King Sui tetapi hanya berhasil membuat mundur yang terakhir dengan beberapa langkah. Itu tidak melukai dia meskipun besarnya kekuatannya. Sementara kemampuannya terbatas, tingkat kerusakan dan pembatasan Critical Strike Lord Immortal tidak terlalu terpengaruh. Namun, bahkan serangan ini tidak cukup untuk melukai King Sui. Segel kebijaksanaan Buddha dapat mengurangi kerusakan serangan terhadap King Sui. Dengan penambahan Divine Soldier Soaring Blade dan melemahnya kekuatan, serangan Su Xianjun tidak memiliki banyak efek terhadap pertahanan King Sui dan tubuh 9 emasnya. Itu seperti meninju seseorang di dada. Dia mungkin merasakan sedikit rasa sakit pada awalnya, tetapi itu akan baik-baik saja setelah beberapa napas. Dengan serangan seperti itu tidak akan fatal bahkan jika King Sui berdiri di sana tanpa bergerak. Tangan menangkap naga. Sama seperti itu, King Sui terus berjuang sampai Su Xianjun akhirnya menyadari bahwa dia tidak punya kekuatan lagi untuk membalas. Dia seperti tas meninju untuk King Sui. King Sui mengendalikan kekuatannya dan berbicara hanya setelah beberapa saat. Ini tidak ada artinya, mari berhenti. Su Xianjun ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Tidak ada banyak kerusakan pada pukulan tetapi efeknya pada pikirannya adalah yang terbesar. Selain itu, ia berada di ujung serangan. Aku bilang padamu bahwa kamu bukan lawan mainku, tetapi kamu tidak akan mendengarkan. King Sui tersenyum. Su Xianjun sedikit malu. Di belakangnya, gua-gua mulai muncul. 1, 2, 3. 10. Ada 10 gua, dan yang ke-10 berwarna emas. Aku tidak mengerti. Bagaimana aku bisa kehilangan jika aku memiliki 10 gua? Jika kamu memiliki 10, maka aku akan menerima kehilangan aku dengan sepenuh hati. Kalau tidak, ayo pergi lagi, kata Su Xianjun serius. King Sui menyaksikan Su Xianjun. Dia tahu bahwa jika dia tidak membiarkan yang terakhir tahu tentang gua-gua, maka dia akan tetap cemberut yang tak tertandingi.
King Sui melakukannya untuk Luan-Luan ketika dia mengungkapkan gua di belakangnya. Ada 10, semuanya berwarna emas. Dibandingkan dengan Su Xianjun, mereka bahkan lebih besar. 10 gua emas King Sui membuat Su Xianjun tidak bisa bersaing. Sebelumnya, 10 gua Su Xianjun telah mengejutkan banyak orang. Bagaimanapun, orang-orang di dunia seperti itu hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Namun, sekarang tidak ada kemuliaan untuk itu dibandingkan dengan King Sui. Bahkan, sepertinya sedikit menyedihkan. Su Xianjun merasa lega tetapi masih kaget saat matanya terpaku pada King Sui. Bagaimana kamu melakukannya? Sejujurnya, King Sui juga sama terkejutnya. Lagi pula, dia tidak yakin bagaimana dia bisa mendapatkan 10 gua, ini tidak mungkin tanpa suatu bentuk takdir yang agung. Terima kasih sudah subscribe Penatua.